Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di H17 episode ke-22. Ini harusnya episode ke-23 loh, soalnya gue tuh kan ini episode dadakan ya. Dan gue tuh pengennya episode 22 tuh untuk Fantastic Four karena 2 tambah 2 sama dengan 4 ya kan. Tapi ya Oke, udahlah, oke. episode 22-nya buat yang ini aja karena untuk ngisi kekosongan karena Fantastic Four kita juga nggak bakal nonton di hari yang sama. Tapi by the way, ini adalah episode ke-22, kita akan bahas tentang midpoint 2025, ini di pertengahan tahun 2025 dan kita juga kan sempat hiatus beberapa bulan. Jadi kita pengen ngebahas tentang film-film yang rilis di 2025 yang gak sempat kita bikin episode yang menurut kita worth untuk dibahas lah secara singkat gitu. Berarti dari Januari sampai ke bulan Juli sekarang. Kita ngerekam ini di tanggal berapa guys? Sekarang tanggal 19 ya? 19 19. Juli 2025. Bersama gue ya Dalah dan juga dua co-host gue ada Rafif dan juga Arafi. Say hi guys. Hai Halo semua. guys. Oke, kita akan langsung ini profesional tumben. Kita langsung straight to the topic. Januari itu Nggak kan pakai gini ya. Januari itu kan kita saya sih sebenarnya. Saya nggak nonton film di bioskop sama sekali, tapi ketika gue lihat salah satu film yang muncul di sini adalah, nggak tahu ya kalian pengen bahas yang mana, tapi gue yang tertarik sebenarnya di sini ada Sakatupo sebenarnya. Sakatupo Oke. tuh kalian pada nonton Sakatupo kan? Ini singkat aja sih karena sebenarnya kita juga sempat nge-mention sedikit ya di episode sore sebenarnya. Sakatupo Oh, ini. satu kakak 7 ponakan. Yes. Ternyata gue Iya. tahu ternyata itu singkatannya Sakatupo. Kalau gue kan 17 biasanya. Sumpah. Gua- Aduh, shoot. Enggak, lu nyingkat waktu 17 aja waktu itu lu nyingkatnya. 17 jadinya. Oh iya ya. Enggak, dia nyingkatnya 17. Gua tanya apa 17? Itu 17. Goblok. Ya udah ya bagusnya 17 ini. Ya Sakatupo. Sakatupo tuh Saya kayak judul film horor gitu bukan? Oh kayak Iya. film apaan? Gue kira film tertarik horor dan banget. Jepang. Kayak ini ya, kayak Onibaba gitu Iya. aja. Makanya. Kok tertarik bahas itu tuh apaan? Gue juga bingung soalnya di Twitternya Cinepoint atau di mana gitu atau di Bicara Box Office sempat bilang kayak Sakatupo apaan dah. Gue kira film apaan ya kan, ternyata Satu Kakak Tujuh Ponakan. Tapi kalau dari gue nih, dari perspektif gue, karena waktu itu kita lagi KKN dan gue lagi stres parah, jadi gue nggak kepikiran untuk nonton sama sekali gitu loh. Dan beres Oke. KKN pun gue nggak nonton, walaupun gue sempet kayak ada kayak wacana gitu kayak mau ngajak teman-teman untuk nonton film ini, soalnya kan selain karena Yandy Lawrence gitu dan saya sebagai anak film satu-satunya di grup saya harus ngajak mereka nonton, tapi tidak terjadi ya. Jadi begitu. Sampai sekarang pun saya belum nonton, walaupun ada di Netflix nggak sih kalau nggak salah ya kan ya? Sakatupo Ada. ini. Nggak enak Ada. Sakatupo udah 17 emang paling enak udah 17 udah. 17 bagi kalian gimana guys? Boleh Arafi lo deh. Oke. Ini gue ngerimain balik dulu ya guys ya, intermezzo dikit gitu. Kenapa ya yang ngerasa stres waktu KKN? Karena dia ketua kelompok guys. Gue kasih tahu aja. Aduh. Too much detail. Oh, ya. Too much information ya. Oke. Susah guys. Oke. Jadi Satu Kakak Tujuh Ponakan ini waktu itu gue lupa rilisnya itu tanggal berapa. Pokoknya gue tuh nonton nggak pas rilis. Gue tuh nonton, ntar gue lihat ya letterbox gue. Nah gue tuh nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan itu di tanggal 29 Januari. Yang mana setahu gue tuh rilisnya tuh pertengahan Januari gitu, tanggal belasan gitu. Gue lupa tanggal berapa. Kok bisa Anda di tengah KKN nonton bioskop ini? Waduh. Emang pengajar. Itu mau diceritain tuh. Gak usah, nanti pembimbingnya denger ini, saya cabut nilai A-nya. Oh iya bener. Kok saya nggak diajak gitu. Jadi gue kan nonton ini tuh tanggal 29 ya, which is tuh gue nggak nonton langsung di hari pertama rilis gitu. Sebenarnya tadinya rencananya mau nonton di hari pertama rilis, tapi kan waktu itu hari pertama rilis itu ternyata minggu sibuk-sibuknya kelompok KKN gue gitu. Jadi ya nggak bisa ditinggal. Sedangkan kalau tanggal 29 tuh berarti udah masuki minggu ketiga, minggu keempat gitu kan ya berarti. Yang mana udah lumayan senggang lah. Jadi bisa ditinggal dan bisa nonton gitu. Dan kebetulan juga kan gue KKN-nya di Bandung juga ya. Jadi mall ada di mana-mana. Jadi bisa nonton dengan leluasa. Bukan KKN tipe-tipe desa gitu ini mah. Tipe-tipe pinggiran sekarang kota. kita bahas filmnya ya. Menurut gue Satu Kakak Tujuh Ponakan ini
Jadi gue tuh kan nonton berdelapan kan. Gue nonton berdelapan, 3 cowok, 5 cewek gitu. Nah, itu 5 cewek itu mereka setelah nonton tuh semuanya nangis gitu loh. Dan gue juga paham kenapa mereka sampai nangis. Bukan karena sentuhan emosional doang. Ya memang filmnya sangat emosional gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang apa ya, merasa dirinya sebagai sandwich generation, kalian mungkin bakal sangat relate dengan film ini. Bahkan kayaknya sandwich generation itu adalah isu utama yang coba diangkat dari film ini gitu. Yep. Bahkan banyak penelitian dari teman-teman kita ya tentang film ini yang membahas tentang isu sandwich generation gitu. Betul. Jadi mungkin teman-teman menurut gue film ini yang pertama sangat emosional, bagus banget, alur ceritanya cukup rapih menurut gue, eksekusinya oke, dan kalau misalkan kita ngomongin visual seorang Yandy Lawrence tuh nggak perlu diraguin lagi gitu. Kalian bisa lihat lah di film sebelumnya gitu ya, kayak Jatuh Cinta seperti film-film, dan juga film yang baru tayang di bulan ini yang kemarin udah kita bahas gitu kan di episode sebelumnya. Jadi menurut gue film itu secara overall itu oke banget gitu. Dan bahkan ya menurut gue harusnya ada salah satu soundtrack dari film ini yang harusnya dia jadi kandidat kuat untuk menang Piala Citra. Yang Kita Usahakan Rumah Itu harusnya jadi kandidat kuat untuk bisa menang. Oh, itu tuh lagu tuh, bukan kayak omongan warga netizen aja tuh ternyata. Ternyata lirik lagu. Enggak, itu lagu, itu soundtrack. Jadi kayak Kita Usahakan Rumah Itu harusnya sih jadi salah satu kandidat kuat ya untuk bisa menang Piala Citra tahun 2025 gitu. Mungkin itu sih kalau dari gue untuk 1 kakak 7 ponakan. Anjay, 17. Pip, gimana Pip? Kalau menurut aku, sebenarnya ngomongin Piala Citra dulu ya, aku nggak tahu sih kalau misalkan emang di Piala Citra itu ada nominasi lagunya apa sih? Lagu orisinal kah atau lagu apa? Ada soundtrack kalau nggak salah. Kan kalau nggak salah yang Bercinta Lewat Kata itu menang kan, yang Doni Maula itu tahun lalu. Oh iya, Masalahnya itu lagu bukan original soundtrack, itu lagu udah lama rilisnya, baru dipakai di film itu ya. bisa jadi. Rasa Kurma itu kan lagunya Saud Priyadi tuh, itu rilisnya tanggal berapa ya? Tahun 2024 kayaknya. Jadi ya udah. Kayaknya duluan rilis lagu dibandingkan film deh. Jadi hitungannya sama aja kayak Bercinta Lewat Kata nggak sih? Bercinta Lewat Kata ya Doni Maula. Bercinta Lewat Kata kayaknya os deh. Kayaknya original deh, atau juga sih sebenarnya. Tapi anyway, soal filmnya, iya filmnya 1 Kakak 7 Ponakan itu menurutku juga bagus banget. A breath of fresh air lah buat sinema Indonesia. Kalau aku ngerasanya gitu mungkin karena apa ya? Aku kan nontonnya setelah KKN ya, which is di bulan Februari. Itu kayaknya H+1 KKN aku nonton film itu. Saya kayak udah apa ya? Udah risih banget pengen nonton film karena selama KKN tuh nggak nonton film sama sekali, dan akhirnya nonton 1 Kakak 7 Ponakan tuh kayak wah, fresh air banget nih, bagus banget filmnya. Soal apa ya? Mungkin salah satu film Indo yang drama Indo yang menurut aku nggak lebay, dan apa ya, secara dialog juga bagus, dan actingnya apalagi si Joko Kurniawan itu bagus banget. Tapi overall ya apa ya, mungkin film Indo yang secara overall juga bagus banget dari penulisan, dari karakter, sinematografi, scoring, dan ya mungkin karena sutradaranya Yandy Lawrence juga, jadi makanya kenapa bisa bagus gara-gara itu. Kan sebelumnya kan dia filmnya jatuh cinta ya, seperti di film-film, jadi ya tidak kaget kalau misalkan emang sebagus itu filmnya. Mungkin dari aku itu aja sih. Tidak ada special place, tapi bagus banget kok filmnya. I mean ya kayak yang tadi Arafi bilang juga, sandwich generation ataupun itu apa sih, bukan apa namanya, kelas menengah itu lagi banyak-banyaknya diomongin gitu, apalagi zaman-zaman sekarang gitu. Jadi ya pas, dan kayaknya Home Sweet Loan itu juga tahun ini nggak sih? Home Sweet Loan itu tahun ini atau tahun kemarin ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu nggak sih? Home Sweet Loan tahun lalu. Tahun lalu ya. Dia sebelum 1 Kakak 7 Ponakan setahu gue. Ya somehow kedua film itu bisa saling berdekatan gitu rilisnya, dan
Gue nggak tahu, belum nonton dua-duanya juga, tapi I think they have the same theme, punya kayak tema yang sama gitu atau enggak apa ya, mood yang sama gitu untuk sebuah Ya film. Dan gitulah. ya mau nonton tentunya Yandy Lawrence. Saya akan menonton semua film Yandy Lawrence karena yang belum ditonton tinggal itu sama Keluarga Cemara. Keluarga Cemara 2. Ada di Keluarga Cemara 2 nggak sih? Gue nggak tahu deh. Ada. Tapi beliau bukan yang ini ya, nggak tahu lah itu mah, nanti aja bisa Kalau nggak dicari salah sendiri bukan lah. sih. Bukan ya? Beda sutradaranya. Ya soalnya Beda-beda. Kalau ya nggak salah beda. cewek deh, kalau nggak salah yang kedua. Apa enggak ya? Yang ini ya, ngedirectnya. Nggak tahu sih. Enggak kok cowok, cuma beda. Ya. Di Februari ini gue juga tidak nonton apa-apa ini di Februari kalau dilihat-lihat lagi ya. Gue Februari apa? Februari gue lebih pengen bahas Interstellar sih sebenarnya. bukan Pak, itu bukan di Februari Pak. Itu Februari. Februari. Itu Di sini Februari. Februari, Cok. Oh Iya, Februari di toh. Februari. diary gue Februari. Oh ya berarti saya juga mau nonton, mau ngebahas itu kalau kayak gitu. Itulah salah satu di pre-record ini yang ketika gue lihat list filmnya kayak what? Kita belum ngomongin Interstellar, kita belum bikin episode tentang Interstellar. Kita ngapain ya waktu itu ya? Sudah menyerah dari sejauh itu ternyata. Jadi ya udahlah. Ya. Padahal gue di sini ada kayak Nosferatu, ada yang nonton nggak di sini Nosferatu di bioskop? Enggak, sayang Kalau enggak. nggak nonton, gue tidak main Letterboxd ya, jadi gue baru mulai Letterboxd tuh di Jumbo aja. Tapi by the way, di Februari ada Interstellar, berarti juga ada Conclave ya nggak sih? Dan Conclave yang nonton, Karena Iya. aku nonton Conclave setelah Interstellar. ya dia Di hari yang nonton sama. ini ya back to back nggak sih lu? Iya nggak sih? Iya, back to back. Iya back to back ya. Tapi Interstellar, aduh ini harusnya jadi satu episode ya. Cuman gue Singkat saja. ya kita nonton bertiga kan ya. Gue lupa. Iya, bertiga. kita nonton bertiga, seperti biasa di nggak inget ya 17 atau enggak, gue nggak inget lah, lupa gue. Dan walaupun gue udah nonton ini film dari, gue tuh ya baru ngikutin sinema tuh ibaratnya benar-benar 2020, jadi gue baru nonton film ini kayaknya 2020 juga gitu loh. Dan setelah menonton berkali-kali lewat laptop, lewat monitor PC, terus lewat proyektor taruh di tembok, emang nggak ada yang bisa ngalahin experience langsung di theater gitu, di bioskopnya gitu. Dan ketika gue nonton ini lagi di IMAX, dan ya speechless sih maksudnya. Film yang udah berarti totalnya berapa? Ada 11 tahun ini ditayangin ulang lagi di Indonesia dan berhasil menggeser Mickey 17 sebagai film IMAX. Kalau nggak salah Mickey 17 tuh jadi nggak ada IMAX gara-gara Interstellar kalau nggak salah. Jadi Interstellar dia theatrical run di Indonesia malah nambah, bukti bahwa emang Nolan tuh kalau misalnya Nolan dan IMAX itu pasti langsung narik audiens gitu. Dan terbukti makanya gue nonton Interstellar sini benar-benar speechless. Bagian scene cornfield, terus bagian scene yang perpisahan antara siapa nama anaknya itu sama si Cooper itu pokoknya. Iya. Siapa namanya? Murph. Oh ya Murph ya. Murph, terus juga scene docking. Itu sih. Itu gila sih, itu the best scene ever sih Itu di film itu. gila ya. Tapi jujur gue nggak sampai meneteskan air mata, tapi bukan berarti itu tidak ngena, itu ngena banget gitu loh. Jarang-jarang ya film, jarang-jarang suatu scene yang tense banget tapi justru bikin kita nangis loh. Itu jarang banget kan. Ya, Kalau tense kan pasti kan gitu kan, kita Iya. ikut tenang sama filmnya. Tapi ini malah bikin terharu dan bonusnya nangis gitu loh. Kata gue Jadi sih gila banget. kombinasi visual dan audio udah pasti. I mean it's film, it's movie gitu. Dan ya kita dibuat terkukau, apa bahasa terpukau itu dia. Ya terpukau. Terpukau oleh Praise. kayak misalnya musiknya, composingnya dari Hans Zimmer di Dune. Dan ketika saya mendengarkan yang Interstellar sekarang ini dan visualnya juga visual Nolan, itu indah banget sih. Pip, gue masih inget Pip, lu emosional sekali Pip ketika nonton
Interstellar ini? Coba ceritain Pep, gimana Pep? Betul sekali. Jadi mungkin intinya ya Interstellar itu kan aku nonton pertama kali lupa lupa kapan, Bukan di antara bioskop pastinya? 2020 atau bukan bioskop pastinya. Ya masalahnya kan kita 2014 masih 10 tahun ya aku ya. Jadi Ya. nggak mungkin juga kan nonton Interstellar. Aku nonton tuh sekitar 2020 2021 sama kayak ya. Dan aku nontonnya di HP malah kalau nggak salah. As Kalau nggak salah Nolan ya di HP. intended. Jadi ya nggak kerasa banget filmnya kayak gimana. Karena ya zaman-zaman itu kan kayak oh ada film bagus nih judulnya ini, jadi aku tonton di HP. Jadi ya udah, zaman-zaman masih ngebajak kan. Jadi ya ada film apa Ya. tonton, ada film apa tonton gitu kan. Dan nontonnya kan di HP itu kan, jadi gak kerasa sekali dan udah lupa banget sama ceritanya. Terus pas kabar Interstellar ini di re-release di IMAX bahkan, ya siapa yang gak tertarik gitu kan, bagi kita para penggemar film. Ya sudahlah kita tonton. Dan ternyata dari cerita, dari sinematografi, karakter, scoring, semuanya bagus banget Pak. Ini mungkin IMAX tuh emang bonus banget ya dari segi visual dan audio, tapi dari segi cerita bahkan kayak apa ya, ini salah satu penulisan cerita dari Nolan yang perfect banget loh dari segi cerita dan karakternya. Jadi makanya kenapa aku bisa terharu, dan aku tuh terharu di scene docking, terus pas di scene yang apa, dia ngelihat si Coopernya ngelihat pesan dari Murph yang udah dewasa, sama ending itu tiga scene itu yang bikin aku terharu dan hampir bikin nangis sih. Tapi yang paling ngena banget tuh justru yang docking malah. Entah kenapa. Iya. Wow. Gue juga sama sih kalau misalnya soal kayak scene-scene itu. Pi gimana Pi? Kalau lu Pi pas nonton di IMAX tuh gimana lu? Perasaan lu gitu? Oke. Jujur gue sebenarnya belum pernah nonton Interstellar sampai selesai ya sebelumnya. Jadi bahkan setengah filmnya pun, jangankan setengah film gitu, seperempat filmnya pun gue nggak ada gitu pas nonton film. Kayak nonton pas lewat-lewat aja gitu. Entah lupa gue di mana ya, di TV apa maksudnya di TV itu kayak di channel-channel Indonesia atau di kapal, gue lupa. Kan biasanya kalau lo naik kapal itu TV-nya muter film tuh biasanya. Gue lupa nonton di mana. Nah, jadi bisa dibilang first time gue nonton Interstellar dari awal sampai akhir itu ya di IMAX itu bareng kalian berdua. Itu kayak experience pertama gue nonton Interstellar Wow. dan langsung dapat experience yang kayak gitu. Itu gokil banget. Jujur gue kalau scene yang paling gue suka ya mungkin bener lah yang kalian bilang, scene yang docking, scene yang cornfield gitu. Tapi kalau gue pribadi, scene yang bikin gue terharu dan gue berpikir kayak, oh ini kenapa orang-orang bilang Interstellar film bagus, itu scene ketika dia masuk black hole. Oh iya Itu benar. keren banget. Iya iya. Itu keren banget, sumpah. Gue suka banget scene itu ketika dia masuk black hole. Dan gue nggak tahu ya, ini mungkin perspektif pribadi gue. Scene terakhir ketika anaknya mau meninggal, ingat gak? Jadi kan pas dia jenguk anaknya yang berbaring di tempat tidur, si Cooper itu dia disuruh keluar sama anaknya. Anaknya bilang tidak baik kalau orang tua melihat anaknya meninggal. Jadi si Cooper keluar. Terus, nah mulai dari situ tuh scene-nya bagus banget, dimana nunjukin kalau siapa sih yang cewek itu yang anaknya Profesor Dr. Brand ya. Ya, itu kan tersesat kan. Itu gue cukup merinding loh ngelihat scene itu, scene yang endingnya tuh, dimana si Cooper pengen ngejemput si cewek itu. Ya, dan di sini itu juga kan kayak ternyata pas debat soal antara dua planet, justru planetnya planetnya siapa sih nama itunya, pokoknya planetnya yang dipilih sama Dr. Brand itu ya planet Miller ya. Planet Miller. Miller gitu. Bukan Miller tuh yang air, yang satu lagi tuh air ya. Gue lagi mikirin dialognya soalnya nyebut nama cowoknya, tapi anyway pokoknya satu lagi itu ternyata planet itu yang Miller benar itu kan gitu. yang ombak gede itu nggak sih? Ya itu Miller tuh. Ya ternyata kan yang benar, yang ternyata bisa di habitable, yang kayaknya juga itu kayaknya hampir 100% replika bumi gitu. Soalnya si Dr. Brand-nya juga bisa lepas helm dan ternyata dia masih bisa bernafas biasa gitu. Jadi kayak ya it's a sense of wonder, what if aja. Coba aja kalau misalnya sana. Cuman gue juga setuju sama apa yang kalian ngomongin. Semua scene itu emang benar-benar jadi memorable lagi gitu loh. Makanya gue
gue tuh agak gue mau ngomong ini tapi nanti dihujat kalian soal gue mau ngomongin soal rewatching terlalu banyak film itu tidak baik sebenarnya karena em, gue mikirnya makin lama makin kekikis gitu loh experience kita untuk sebuah film itu makanya banyak banget di Twitter itu yang ngungkapin lagi perasaannya setelah nggak nonton Interstellar selama 11 tahun nih bahkan 10 tahun itu tuh berapa tahun itu dan ketika mereka nge-rewatch lagi di IMAX makanya gue iri banget sama Lupi makanya kayak lu ngerasain full experience-nya adalah pertama kalinya Iya. secara full itu di IMAX dan ya ini emang one of the best experience sih untuk tahun ini ya di bioskop Yes, tuh betul. apalagi Nolan selalu mendapatkan kritikan soal suara yang nimpa dialog gitu ibaratnya. Di sini juga kan musiknya kan gila berisik banget ya. Tapi Oh iya. entah kenapa motivasinya ada gitu loh. Entah motivasinya tegang lah Oh, atau motivasinya itu adalah kayak rasa apa ya. Ini deh yang pas perpisahan antara si Cooper sama Murph itu. Gue pas pertama kali nonton Interstellar, awal-awal nonton Interstellar itu kayak kenapa sih harus gede banget gitu suaranya gitu si musiknya gitu ternyata ya karena gue mikirnya itu nganggapnya sebagai salah satu kayak apa ya rebel di dalam si Cooper yang bilang aduh gue sebenarnya nggak mau pergi tapi kalau gue nggak pergi mati semua satu bumi ini dan anak gue juga jadi salah satunya iya. yang mati juga ibaratnya gitu jadi Sorry. ada konflik di dalamnya gitu loh dan ya benar-benar Ya. termotivasi semua sih kalau misalnya Interstellar nih. Wow, Hmm. unforgettable sebenarnya untuk Interstellar. Itu di bulan Februari. Yang benar Pak itu bulan Februari. Februari Pak. Saya kok Iya, tidak Februari nyadar ya benar. itu Februari ya. Februari berarti kita akan masuk ke bulan Maret atau Februari nggak ada lagi kan ya? Seingat gue ya, yang oh ya, Captain America Conclave. kan udah ada episodenya Con- kita. Eh Conclave paling. Conclave. Conclave tuh Ya, tapi rilisnya tahun lalu sih, bukan tahun ini. ya di Iya, Indonesia kan tahun ini sih. rilisnya tahun ini ya. Gue juga nggak nonton, cuman Rafif doang kayaknya di sini yang nonton di bioskop ya. Kalau gue nggak, Bioskop. dan gue agak menyesal sih nggak nonton di bioskop. Padahal lu Pip, kalau nggak salah singkat aja sih Pip, tapi lu waktu itu sempat bilangnya ya oke itu film bagus tapi I mean it's not that great atau gimana? Jujur iya sih, dari aku Conclave ini filmnya bagus. Cuma bukan, kalau dari aku pribadi bukan film yang wow banget itu. Hmm, Kayak ya udah bagus aja. Dari segi cerita, dari segi sinematografinya bagus banget sih jujur. Pokoknya yang bagus yes, banget tuh I agree. sinematografi sama sound. Itu dua itu benar-benar gila sih. Soundnya menggelegar banget, sinematografinya juga megah Hmm. banget. Tapi dari segi yang lain ya udah bagus aja, bisa Hmm, aja. Dia di Oscar menang apa sih? Nggak menang ya? Apa menang sesuatu nggak? gue Di lupa Oscar deh. itu Conclave kayaknya nggak juga deh, kayaknya nggak deh. Dia nggak menang apa-apa nih di Oscar. Tapi dia masuk beberapa nominasi kan kalau nggak salah ya? banyak Oh, banyak. adapted Oh, screenplay, dia menang aktor, best picture, dia menang satu supporting. Oscar. Menang Dia Apa? apa tuh dia? menang. Adapted screenplay? Oh Nggak sih? iya, screenplay benar. Oh iya benar. Oh, oh itu screenplay berarti? Ya itu dari Adapted. buku judulnya juga Conclave Oh, nggak salah. Dan ya gue Ya gitulah. gue nonton Bagus. pun gue tuh justru sukanya di selain ya sinematografi tapi juga di screenplaynya justru. Em, Hmm. hampir setara Oh, kayak tapi Steve Jobs gitu loh. kalau nonton di bioskop sih soundnya gila sih, gelegar banget, parah. Ya gue suka sih. Jadi pengen baca bukunya dan gue nonton ini kan karena setelah Paus Franciscus ya kan ya Iya. meninggal dunia kan oh langsung iya. jadi bisa timingnya bisa pas gitu loh film ini dan kejadian itu gitu. Em, itu untuk Conclave di bulan Februari. Di bulan Maret ini ada Mickey Mickey 17. 17. Mickey Iya, 17 terus ada Seventeen. The Monkey. Kalau Indonesia apa ya Pak ya? Indonesia Tahu kan nonton apa-apa. Kayaknya horor deh, horor Snow semua deh White. kayaknya Maret. Apa enggak ya? Nggak Lupa usah gue. dibahas lah. Oh ada ini Pak Jumbo ya nggak sih? Jumbo, Jumbo Jumbo enggak. di diary gue sih Mei sih, harusnya April Jumbo itu setahu gue. Oh iya. Jumbo tuh lebaran. Oh iya Jumbo Iya Lebaran ya. April berarti kan? Iya. Hmm.
Berarti ya di sini ada Snow White. Ada yang nonton Snow White nggak di sini? Enggak, Heeh. enggak ada. Film yang rating IMDb-nya 1 itu. Oh 1 iya, dari 10. oh iya, Iya, men. kok Nggak tahu bisa ya. sih? Waktu itu apa editan ya? Coba cek ya. 1, enggak 1,8 bener. Waduh, Ya, Sampai 1,6 tuh. Enggak. kok bisa? bener kan? Gal Gadot Eh, efek dah. 2,1 ya? 2,1. Tapi tetap aja jelek. Ya, tapi Oh, udah naik. Waktu itu gue cek kalau nggak salah 1, sekian dari 10 gitu. Dulu 1. Mickey 17 gue belum nonton sampai sekarang. Yang udah nonton Rafif dan kan waktu itu kita kan kalau nggak salah habis nonton Interstellar kan terus kita ke festival buku gitu kan, yang ada pameran buku itu. Ya. Dan Heeh. gue melihat buku Mickey 7. Gue kira kok mirip-mirip sama filmnya. Ternyata Mickey 17 tuh Mickey 7. Cuman Iya, emang Iya, Bong Joon-ho pengennya menambah 10 jadinya. banyak. Iya biar bisa ngebunuh si iya, Mickey-nya iya. berkali-kali katanya. Tapi Pip gimana Pip kalau Mickey 17 menurut Pip? Eh, Pertama-tama Raffi juga nonton, Oh tapi iya. menurut aku eh ya sama sih, bagus biasa aja. Bukan yang spesial banget. Mungkin dari apa ya? Salah satu film sci-fi yang unik pastinya. Tapi ya udah sih, bagus aja. Bagus-bagus. Pi gimana Pi menurut lu Pi? Menurut gue oke aja sih sebenarnya. Cuman gue tuh nggak tahu ya apa mungkin ini gue doang gitu. Gue ngerasa isu utamanya itu nggak bener-bener keangkat gitu dari Mickey 17 ini. Karena kan dia nih Mickey 17 tuh nyeritain tentang apa ya? Ini spoiler ya. Dia nyeritain tentang, ntar gue rada lupa nih alurnya nih. Kalau nggak salah, Cloning bukan sih? jadi ada Mark Ruffalo, gue lupa siapa nama pemeran di situ yang dia tuh calon pejabat gitu, ya kan? Kalau nggak salah Pip ya, cross check Pip. Pejabat itu lah deh. Ya, calon pejabat. Nah, dia itu punya satu program yang dilarang sama pemerintahan dunia lah, yaitu menciptakan cloningan. Hmm. Nah, jadi dia ngelakuin eksperimennya itu di luar angkasa. Yang mana yang jadi eksperimen itu ya si Mickey ini, si Robert Pattinson. Kurang lebih gitu. Oh sih, bukan eksperimen. Apa itu? Pokoknya itu ya cloningan Expendables gitu. itu expendable itu ya emang suatu pekerjaan. Tapi emang suatu pekerjaan yang beresiko banget. Makanya pasti tanya kan, lu yakin mau ngambil pekerjaan ini? Iya, nggak tahu, gue yakin. Karena si Mickey itu dan temennya pengen kabur dari utang. Makanya mereka tuh kayak ya udah ambil pekerjaan yang ada, kabur, kayak gitu, kabur dari utang. Ya, tapi kan bukannya tujuannya si pejabatnya itu bawa ke luar angkasa itu supaya nggak kecium sama ini pemerintahan dunia ya. Karena kan itu dilarang kan setahu gua. Itu Cloningan iya itu. juga sih. Cuma secara expendable itu bukan eksperimen. Itu ya pekerjaan biasa aja. Ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya soal cloningan gitu, soal larangan. Cuman ya itu tadi menurut gue tuh isu utamanya tuh nggak bener-bener keangkat atau mungkin guanya aja yang nggak dapet gitu. Karena kayak terlalu banyak hal untuk bisa mengarahkan ke satu isu gitu. Belum lagi kan di akhir tuh tiba-tiba ada makhluk yang tinggal di planet yang mereka tempatin yang mengepung mereka gitu, dan gue nggak tahu itu maknanya apa gitu dari filmnya, apakah searah dengan isu utama yang diangkat atau enggak, gue kurang paham gitu. Tapi overall oke aja menurut gue filmnya. Salah satu sci-fi yang unik yang pernah gue tonton gitu. Ya, itu untuk Mickey 17. Gue justru pengen baca bukunya dulu sih. Gue sekarang kalau misalnya ada film adapted gitu, kalau misalnya nggak benar-benar berhasrat untuk pengen nonton filmnya dulu gitu, gue pengennya sih baca dulu bukunya sih. Tertarik juga sama Mickey 7 tuh kayak gimana soalnya. Itu dia untuk di bulan Maret ya guys ya. Mickey Iya. 17. Sisanya nggak tahu kalian ada yang nonton lagi nggak sih di bulan Maret? Kayaknya nggak ada lagi bulan Maret. Di bioskop sih enggak sih. Apa yang kita lakukan di bulan Maret coba? Nah ini nih Tahu bulan lah. bulan masuk masuk bulan April maksud gue. Masuk bulan April. Nah inilah yang ada lumayan banyak sebenarnya. Ini gue melansir dari Tempo ya, karena Tempo ada dari 15 film yang akan tayang di bioskop Indonesia di April.
ada Minecraft yang mana I believe mereka berdua nonton atau mungkin salah satu di antara mereka nonton. Enggak nonton. Wait, what? Enggak nonton. Enggak nonton. Siapa dong Serius yang nonton. nonton? Berarti nggak ada ya? Oke. Tadinya pengen banget nonton sumpah. Tapi iya kayaknya kita tuh bener-bener desperate, sibuk mati itu ya pas April ini nggak sih bro? Makanya Iya. kita kayak April Mei ya. Bisa itu. ya kan? Makanya kayak nggak bisa kepegang buat nonton gitu. Chicken Jockey, masa nggak mau denger Chicken Jockey di Pengen, dengan cuma Sumpah kayak nggak ada tadinya pengen waktunya. nonton, Nggak ada waktunya. nggak ada waktunya. Karena tau nggak sih kan muncul kan kayak highlight yang bilang kalau Minecraft itu film adaptasi game terlaris sejauh ini gitu. Gue kayak penasaran aja gimana cara mereka ngangkat itu film jadi film yang jadi banyak penontonnya gitu. Gue penasaran aja gitu. Pengen nonton tadinya. gue justru penasarannya karena betapa sampahnya film ini, sesampah apa sih gitu loh. Gue pengen tahu aja gitu. Iya. Dan kalau nggak salah 1 billion gak sih? Gue nggak inget deh. Kayaknya Ya nggak deh. pokoknya setahu gue nggak tahu ya One Billion apa enggak, tapi setahu gue tuh dia termasuk film yang diadaptasi dari game yang terlaris gitu dibandingkan film-film lainnya, dibandingkan kayak apa film yang diadaptasi dari game contohnya yang rame ya, Dungeons and Mortal Dragon. Kombat. Dungeons and Dragon, Resident Evil. Iya. I mean agak I wouldn't say anomali, tapi lebih kayak film ini jadi banyak yang nonton karena benar pure momen Chicken Jockey doang, atau karena review jelek orang-orang pengen pada nonton. Kenapa sih dibilang jelek atau gimana gitu? Atau ya Kalau saking corny-nya, saking banyak meme-nya, Iya. kita nonton aja buat hiburan. Iya. Tapi kalau dari gue ya, kenapa banyak yang nonton? Kalian kalau misalkan searching komunitas game terbesar di dunia itu Minecraft, bro. Jadi menurut gue nggak usah heran gitu. Iya, Mereka itu komunitas terbesar, bro. bukan Roblox, bukan apa Garry's Mod itu bukan ya? Atau Dota. Nah, gue kurang tahu kalau sekarang ya. Tapi gue tuh sempat baca beberapa udah lumayan lama gitu gue baca. Komunitas game terbesar di dunia pada saat itu ya, itu adalah Minecraft gitu. Kalaupun sekarang mungkin katakanlah sekarang ada Roblox yang mungkin gue nggak tahu sih, gue belum baca datanya lagi. Mungkin Roblox ngalahin Atau Minecraft, tapi tetap aja mereka Fortnite tetap. juga. Nah, Fortnite juga, tapi tetap aja mereka kan tetap salah satu yang terbesar kan berarti. Iya, Jadi iya. udah pasti banyak, bukan peminat ya, udah pasti banyak orang yang kayak nonton lah kali gitu. Karena gue suka main gamenya, jadi gue nonton lah, kan bisa aja gitu kan. Ya, dan I mean kita udah kenal Minecraft dari kapan ya? Itu saya dari kelas 5, kelas 6. Minecraft Pocket Iya. Edition, teman-teman. Dimana untuk mendapatkan versi paling terbaru harus pakai share it atau Bluetooth. Itu masih ingat banget tuh. Nunggu jemputan di SD ya kan, sebelum pulang. Karena berbayar ya. Berbayar kan. Ya, jadi mana yang 1.8.2, itu wah. Terus akhirnya pertama kali bisa bikin portal apa itu, Nether itu, I wouldn't forget it. Tau gak sih yang kita bikin blok gitu pakai nether yang merah gitu, terus sama besi atau sama apa gitu, terus kalau misalnya kita nambahin apa terus dia jadi bikin gedung gede banget gitu kayak nether gitu, itu namanya apa ya? Gue lupa Oh, pokoknya. iya. Tapi gue juga lupa namanya apa. Jadi bukan portal itu, pakai tapi besi, pakai emas. Jadi ya gitu ya. kita kayak numpuk beberapa blok, terus pakai emas, abis itu dikasih api, nanti kayak ngebuka portal gitu, dan kita nanti kan dapat item banyak gitu kan. Ya Kalau nggak pokoknya salah. jadi gede gitu lah pokoknya. Nah, itu Minecraft tuh Iya. banyak tuh jadinya, emang fanbase-nya kalau misalnya bukan yang paling tertinggi, salah satu yang tertinggi sih udah pasti sih itu sih, Minecraft. Iya. Kalau nggak salah katanya di sini ada format IMAX ya. Gokil aja. Siapa yang nonton Minecraft? Ya udah nggak apa-apa sih, gimana mereka juga ya. Ngomongin IMAX juga ada di April menurut Tempo di sini 2025 itu ada Sinners, yang mana juga salah satu film, banyak yang bilang itu salah satu film terbaik untuk IMAX ya di tahun ini. Besutan Ryan Coogler, diperanin oleh Michael B. Jordan. Salah satu one of the most visually stunning movies gitu of 2025, Sinners. Saya tidak nonton karena ini genrenya horror thriller. Walaupun bukan horror hantu ya katanya, lebih kayak sekte gitu nggak sih? Mystical aja, mystical gak sih? Iya. Kayak vampir gitu. Di sini ada yang nonton nggak? Gue belum. Nggak sempet. Nggak ada ya. Dan kayaknya someday gue pengen nonton, karena banyak yang review bagus cuy ternyata. Iya.
Gue juga gue harus ada teman. Gue nggak bisa nonton atau nggak lampu harus nyalain gitu lah. Itu buat Sinners menarik sih sebenarnya sih. Dan Terus ada apa jarang lagi? kenapa? Iya, ada apa lagi? Ada gue masih mau ngomongin yang Sinners dan gue mau bilang ini soal Sinners tuh adalah jarang banget ada film yang IMAX 70 mm. 70 mm kan Oh, sekarang Dune, Nolan, dan sekarang Ryan Mhm. Coogler juga. Makanya kita butuh sutradara-sutradara yang terus melestarikan 70 mm ini. Dan ngomongin 70 mm, tiket audisi sudah bisa dibeli di Amerika 1 tahun sebelum audisinya tayang. Itu gimana ceritanya coba? gila coy. Kata gue itu bakal The power of membuat, Nolan. sumpah kata gue itu bakal jadi sebuah tren. Bakal jadi sebuah tren. Bisa aja Avengers, tapi nggak tahu ya, Avengers bisa aja di delay aja. Tapi ini Oh gokil sih. iya, iya juga ya. Dia 2002 berapa sih? 2026 ya? 26. Iya, ya akhir tahun ini bisa aja mereka buka tiket. Kalau misalnya, dan terbukti kan sekarang Benar. Odyssey walaupun IMAX doang sih, dan gue ngerti sebenarnya kenapa sold out, karena ini Nolan dan IMAX doang gitu yang dijualnya sekarang, dan orang-orang pada pengen beli Sold out. walaupun ya sold out semua. Bro, udah sold out semua, dan entah itu ada scalpers atau gimana, tapi sold out pada intinya gitu loh. Dan ya emang itu bakal jadi tren Itu kata gue. tiket itu tiket Gokil. komersil apa tiket early apa kayak gala premier gitu? Enggak, itu tiket tiket day one nih, bukan day one malahan kalau nggak salah. Ya, komersil kan berarti, Ya komersil komersil yang komersil gitu, kayak first week gitu loh. Dari misalnya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kan mereka mulainya Jumat ya biasanya kalau Amerika tuh, jadi wah udah sold out aja tiba-tiba. Buat Odyssey. pesan buat Kevin Feige, mending Avenger diundur deh. Iya, ya kayaknya nggak tahu lah, kacau, nggak tahu ya. Semoga tidak kacau, semoga tidak kacau. Kita lihat nanti Fantastic Four minggu depan gimana. Saya sudah beli tiketnya. Untuk Sumpah. saya udah beli H17 seperti biasa. Show Damn. pertama. Thunderbolts di bulan April. Kita nggak sempat bahas ini juga. Gue nonton, Oh iya. Hmm. gue nggak nonton di IMAX karena buat apa? Tapi Iya, ternyata nggak usah. ini salah satu, dan ini film Marvel pertama gue di tahun ini justru. Bukan, gue nggak nonton Captain America Dunia baru. Brave-Bravean ya, dunia baru itu. Gue nggak nonton itu, dan gue nontonnya langsung Thunderbolts, dan ya, I mean it's fine. Tapi untuk ngelihat dibandinginnya sama yang tahun ini sama Captain America, ini jauh sih dari Captain America. I mean, yang gue seneng dari ini tuh I mean it's still connected, tapi nggak begitu terconnected banget sama yang lain, sampai gerak cerita film ini tuh kayak ditahan atau nggak dipaksa gitu. Jadi menurut gue ini sih salah satu fresh lagi setelah Marvel kadang hit and miss. Sekarang gue seneng aja gitu ada yang bisa lumayan enjoy lagi lah untuk sebuah film Marvel gitu. Gimana menurut kalian? Ya, harusnya ya siapa Siapa dulu dulu nih? nih? Ya kan? Ya, Emang harus saya aku sih kedua. didikse dulu. Rame dulu. Pokoknya tuh intinya pokoknya Captain America Brave New World ini harusnya pakai stylenya Thunderbolts biar lebih masuk sama temanya. Ya Karena cocok tuh. Captain America Brave New World tuh kayak apa ya? Apa ya? Jelek aja sih, sebenarnya jelek aja pokoknya. Tau nggak, gue aja sampai nggak inget loh kita ngebahas apa di episode itu. Gue nggak ingat sama sekali. Lah, baru nyadar. Kita bahas itu tapi kamu nggak nonton. Iya. Ya Allah. Kan judulnya juga ngapain nonton Captain America gitu. Ya juga sih, tapi ya udahlah. Tapi ini gitu sih, pokoknya harusnya mah Captain America Brave New World harusnya mengadaptasi stylenya Thunderbolts, tapi sayangnya tidak dan terbukti gagal. Ya, walaupun sebenarnya kan harusnya Captain America dulu kan namanya New World Order ya. Jadi mereka tuh entah pengen kayak spy movie atau gimana gitu. Tapi Dan jadinya banyak banget yang di-cut sih. I mean Dari BTS yang itu paling banyak. salah satu berita yang paling besar itu adalah reshootnya kan. Yang Giancarlo Esposito aja harusnya kan nggak ada di film itu, ternyata jadi ada gitu. Screenshotnya gede, banyak yang di-cut, jadi kayaknya mereka juga bingung juga nih mau dibawa kemana ya gitu. Biar si the leader-nya masuk, Iya guys, masuk. kita kan nggak perlu ngomongin Captain America ya, Thunderbolts.
Ya juga sih. Ya Thunderbolts gimana Pip? Thunderbolts Ang bagus sih. bahas semuanya sih, New Lagi-lagi Avenger kayak gitu. iya, lagi-lagi the breath of fresh air dari MCU karena benar-benar baru banget stylenya kayak gitu. Terus ceritanya juga oke, bagus. Karakternya juga cukup seimbang. Yep. Jadi ya bagus aja sih actually. Oke, Pi gimana Pi? Oke, menurut gue Brave New World ini Thunderbolt, kalau astagfirullahaladzim. Thunderbolts Brave New World Thunderbolt ya, berarti kita nggak boleh ngomongin. Oke. Asterisk. nggak boleh, itu haram. Oke, menurut gue Thunderbolt kalau misalkan ada, kan pas setelah filmnya tayang itu langsung banyak tuh fansnya MCU boys yang bilang MCU is back gitu. Gue sedikit setuju dengan statement itu setelah nonton Thunderbolts, karena memang betul yang dibilang sama Rapip. Kan waktu kita bahas Superman, salah satu yang selalu kita sebutkan dalam review kita adalah fresh gitu. Nah itu tuh sebenarnya terjadi juga di Thunderbolt. Jadi lumayan fresh filmnya, bagus. Isunya tuh jelas gitu. Isu yang coba dibahas tuh jelas di Thunderbolt ini. Dimana si awalnya itu kan gue pikir ceritanya tuh bakal mengarah ke Yelena doang kan, Yelena Belova doang, tentang masa lalu dan lain-lain gitu. Ternyata enggak. Ternyata semua masa lalu anggota Thunderbolts itu dibahas gitu. Tapi isunya jelas. Isunya adalah membahas bahwasannya mereka itu harus bisa melupakan masa lalu, harus bisa membuat sesuatu yang sesuatu yang bisa membuat orang lain bahagia gitu. Intinya kan itu kan Thunderbolts itu. Dan dari penggambaran setiap karakternya itu dilihatin jelas gitu. Memang mereka tuh nggak sekuat Avengers, mereka tuh bukan Avengers, tapi mereka bisa buktiin kalau mereka tuh berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk bisa melindungi banyak orang. Dan ya intinya isunya tuh nyampe gitu di gua. Oh emang yang diomongin Thunderbolt tuh ini gitu, jelas. Dan waktu itu gua nonton di IMAX apa enggak sih? Enggak kayaknya, di studio biasa ya. Enggak, kita nggak nonton di IMAX. Iya. Kalian nonton Tapi tayang di bareng. IMAX gak ini? Tayang sih. Harusnya Tayang. sih. Kalau saya tayang. Tayang ya? Marvel tuh biasanya tayang terus. Berarti gue gak nonton di IMAX. Dan menurut gue ya terserah sih buat teman-teman yang pengen nonton di IMAX, silahkan. Gak gitu. bisa Tapi lagi Pak, kan udah beres filmnya. Enggak, oh iya bener juga ya. Maksudnya udah lewat. Menurut gue gak perlu ditonton di IMAX. Karena gak terlalu banyak aspek visual dan audio yang benar-benar wah untuk bisa tayang di IMAX gitu menurut gue. Iya sih. Walaupun kalau misalkan ada orang, bang tapi gue nonton di IMAX bagus gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut gue nonton di bioskop biasa pun udah oke gitu. Ya, gue juga nontonnya di teater biasa aja sih, di bioskop biasa aja sebenarnya, yang deket rumah aja daripada jauh-jauh ya kan, ke IMAX, rumah jauh banget dari IMAX. Thunderbolts tuh menurut gue film yang oke. Makanya ini yang gue suka tuh sebenarnya gak perlu nyambung banget gitu loh. Untuk ini ya, kayak main story-nya tuh gak perlu kayak dinyambungin banget kesana kemari. I mean ini semua karakter ini basically kan film Avenger, cuman untuk versi anti hero-nya aja gitu. Dan ya kita tahu endingnya mereka jadi New Avenger. Cuman ini yang gue pengen gitu dari Marvel tuh, coba deh jangan dulu connect kemana-mana dulu. I mean they do that in Deadpool and Wolverine, tapi entah kenapa itu film lebih kayak maaf fans Marvel, ini deh have fun buat kalian semua gitu. Nggak ada kelanjutan lainnya gitu dari Deadpool and Wolverine gitu. Sedangkan ini kan kelanjutannya ada banget dong di post credit sini tuh kan. Oh iya, gue pengen tahu reaksi kalian ketika kalian di spoilerin sama itu, sama kredit. Yang Oke, ini siapa dulu nih? Gue dulu ya. Boleh. Jadi kan gue lupa lagi kreditnya tuh 2 kali ya? 2 kali apa sekali sih? Kredit mana? Berapa ya? Sekali sih. Apa post credit scene? Nah, post credit scene-nya 2 kali. Yang pertama yang di supermarket itu cuma lucu-lucuan doang, terus baru kredit yang panjang banget, baru Fantastic Four. Iya. Jadi gini deh. Jadi setelah
gue nonton Thunderbolts, gue lupa itu nonton kayak kita nonton Thunderbolts itu bukan hari pertama rilis ya, apa hari pertama ya, lupa gue. Itu kan Enggak sih, bukan. tapi deket-deket kan kalau nggak salah, deket-deket rilis kan kalau nggak salah ya. Nah setelah nonton itu gue tuh kayak lihat di TikTok, Instagram, dan Twitter mereka tuh ngebahas post credit scene gitu, dan banyak orang yang bilang jadi ada bikin konten kayak gini. Jadi ada post credit scene-nya, abis itu captionnya, tahu nggak kenapa mereka terbang ke bumi? Karena mereka gagal menyelamatkan dunianya. Gue langsung anjir. Kenapa udah spoiler di situ ya? Gak tahu gue juga. gue nggak tahu. Tapi kan itu kan ya itu teori biasa lah, fans Marvel kan teorinya suka kayak gitu kan. Cuman pas gue pikir-pikir, iya motivasi terkuat kenapa mereka terbang ke bumi, kenapa mereka melintasi universe untuk bisa datang ke Earth. Earth berapa sih, lupa gue kalau Earth utama itu. 616. 1999. Enggak, 616. Enggak, MCU itu 1999. 616 mah komik coy. Mari kita kalau kata Kevin Feige 616, walaupun gue juga setujunya 616 komik sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Iya kan? Enggak, bukannya di antara kalian ada atau enggak Rapip? Kalau nggak salah lu kan Pip ya? Atau siapa? Iya, yang kena spoiler gara-gara baca kredit itu aneh banget. Iya. Oke. Jadi kan kecuali kita tunggu ada apa? Muncul tuh penyebutan scoring. Bla nyempil satu Fantastic Four team. Hah? Aku langsung ke review Fantastic Four gitu kan. Ternyata bener Fantastic Four. Itu gimana ya? Kenapa itu di-okein? Emang sebelum post credit yang pesawat ya? Iya, sangat sebelum post credit. Ya kan di kredit itu kan pasti ada kayak musik yang dipakai apa aja. Salah satunya ada scoring theme ya. Dan gue juga ketika lihat lagi yang sekarang udah ada di digital tuh gue lihat kenapa ada kredit Fantastic Four Team by Michael Giacchino di situ ya. Makanya. Untungnya gue nggak ngerasa itu sama sekali. Gue nggak notice itu sama sekali gitu. Jadi pas roket itu muncul dan musik itu muncul, si beat itu muncul, gue langsung kayak, oke. Akhirnya nggak dengerin theme itu gitu. Jadinya ya, walaupun ya tetap ada surprise juga sih dari gue sih sebenarnya. Walaupun yang lain kayaknya penonton lain tuh nggak ini gitu loh, nggak ngeh itu roket apa. Sedangkan gue yang ngelihat semua video breakdown trailer, gue udah tahu itu roket apa, jadi kayak Fantastic Four ke situ. Terus langsung kayak, sebelum kelihatan angka 4-nya ya? Iya. Jadi gue udah tahu itu roketnya siapa gitu loh. Dan tapi gue juga tetap nanya lagi lah, kok mereka kesini ya? Gitu loh. Iya. Nah, di gara-gara itu tuh, jadi kayak banyak orang berteori tuh di sosmed kayak, berarti mereka tuh gagal ngelindungin. Iya. Dan kalau gagal berarti mereka dianggap sebagai apa ya? Sebagai gagal. jahat lah sih. Iya, jadinya ya ibaratnya kan mereka udah kayak di hail as a hero gitu of the planet gitu, dan sedangkan yang di trailer juga kan bilang we will protect you, tapi ketika mereka nggak protect, kalau misalnya ternyata memang benar buminya hancur gitu, ya jadi bakal dibenci satu planet basically mereka. Iya. Dan kalau misalnya kalau nggak salah ya gimana? Iya. Kalau nggak salah itu di trailernya Fantastic Four tuh ada si Richard lagi. Ya pokoknya si Pedro Pascal-nya, dia bilang kayak waktu ditanya sama orang dia bilang we do not know gitu. Bagaimana cara kalian? We do not know, kita nggak tahu gitu. Nah dari situ tuh orang langsung berspekulasi, dia nggak tahu cara melindungi universe-nya. Berarti mereka gagal melindungi universe-nya, terus kayak balik. Sebenarnya kemungkinan itu ada dua, antara mereka gagal atau mereka datang ke universe lain untuk memperingati keberadaan Doom supaya bisa bridging ke Doomsday katanya ya. Bisa juga sih. Atau jangan-jangan mereka bargaining sama si Silver Surfer sama Galactus. Jadi kayak kalian kalau mau nyelamatin dunia ini ya kalian pergi dari dunia ini gitu. Sementara orang-orang lain selamat. Bisa jadi. Mereka harus nyari planet baru. Tapi misalnya kan si Silver Surfer dan Galactus itu teorinya ya di film ini mereka ngincar anaknya kan, anaknya Rich. Itu sudah bukan teori, itu memang beneran itu ceritanya. Ya kan? Iya. Beneran itu kan ceritanya. Jadi kayak entah sih, dah bakal kayak gimana ceritanya. Aku sama sekali kebaca, apalagi dengan ya post credit scene Thunderbolts itu.
kalau ada pesawat mereka datang ke ini, apakah mereka tuh nggak bawa siapa aja gitu. Apakah mereka bawa anaknya juga, atau Iya, iya, jangan-jangan iya. mereka bawa Doom juga di situ. Mungkin Doom juga Iya, iya, bener, bener, bener. Doom-nya RDJ tuh ternyata dari universe mereka juga nggak tahu. Kita juga nggak ada juga sama sekali. Jadi ya susah sih, nggak kebaca sama sekali. Bisa jadi kayak Thor bawa satu Asgard gitu. Bisa jadi itu dia. Makanya ini menarik banget sih film ini kayak gimana. Iya, menarik banget. Makanya kita saksikan dalam waktu 4 hari Minggu, Iya, Senin, 4 hari. Selasa, Rabu gitu. Sekarang rekaman Sabtu, 4 hari lagi. 4 hari lagi. Ya, 4 hari lagi. Tuh Pak, kita kelewat tau Pak. Di Maret tuh ada Jumbo sebenarnya. Iya, cuma kita nontonnya April. Mei Iya, malah. Mei kita nonton. Bukan Maret Mei. tahu. April Jumbo itu kan dia Lebaran kan? Lebaran tuh Iya. Lebaran tanggal berapa? Tanggal 1 bukan sih? April. Tanggal 15. Nggak tahu sih. Ya pokoknya. Harusnya. Habis ini kita ngomongin, walaupun ini ada banyak loh sebenarnya. Pokoknya masuk ke April ke depan tuh lumayan banyak sebenarnya, kayak misalnya nih salah satu yang mau gue bahas, mungkin Arafi lu mau bahas juga dikit soal pengepungan di Bukit Duri misalnya. Kan kita April. Oke. Gimana tuh? Itu April. April. Ini kalau nggak salah kita nonton hari pertama deh, Pip. Kita pengen nonton Jumbo tapi karena rame kita nonton Pengepungan Bukit Duri. Iya. Ya kan kalau nggak salah ya. Jadi singkat aja sih, Pengepungan Bukit Duri menurut gue itu oke lah, tapi nggak not that good and not that bad gitu, kayak oke aja. Tapi siapa yang lu bilang di episode mana sih, sore kalau nggak salah, yang katanya layak untuk jadi pemenang Citra? Oh ya, menurut gue tuh yang ngebantu film ini tuh actingnya si Omara. Actingnya si Omara, sama walaupun Omara bukan pemeran utama hitungannya ya Pip ya, hitungan pemeran utama itu hitungannya si Morgan itu, si Erwin. Dia pemeran pendukung lah ya. Dia itu second karakter. Secondary karakter. Karena lumayan berpengaruh sama pemeran utamanya gitu, si Omara itu. Actingnya bagus. Kenapa gue bilang bagus? Lo lihat kan Omara di Pengepungan Bukit Duri kayak gitu kan, Pip ya? Lo lihat karakter aslinya dia kayak gimana? Beda jauh banget cuy. Dan dia tahun ini apa tahun depan, kalau nggak salah tahun ini, dia main film komedi bro, dan dia jadi pemeran utama katanya, kalau nggak salah ya, di Tinggal Meninggalnya Imaginary. Jadi kayak actingnya udah oke menurut gue, oke banget gitu, dan mungkin ya maybe masuk nominasi lah gitu, walaupun mungkin dia agak susah buat bersaing sama Chico Kurniawan dan Dion Wiyoko ya. Iya. Nah, terus si Erwinnya juga bagus actingnya coy. Morgan itu kan mantan personil Smash ya, kalau kalian tahu ya teman-teman. Saya mantan fansnya. Tuh ada tuh barusan aku. Jadi Morgan ini gue mungkin nggak pernah ketemu secara langsung, tapi kayak ada beberapa potongan klipnya kayak dia ngobrol, terus kayak dia ketemu fans kayak gimana gitu. Gue jadi tahu tuh kepribadian sedikit lah ya, kepribadiannya Morgan tuh kayak gimana. Dan itu jauh banget sama ketika di filmnya. Jadi si Morgan ini emang aktingnya bagus banget juga gitu loh. Kan kalau di filmnya tuh si Erwin ini kan dia karakter yang kayak gimana ya, kayak punya sesuatu yang dipendem dan dia nggak pengen keluarin gitu. Dia punya masa lalu yang bener-bener kelam gitu. Kita bisa ngerasain itu dari karakter si Erwin, dimana dia nggak pernah senyum, dia selalu merengut ketika jalan, ketika ngobrol, terus kayak ngomongnya datar segala macem. Kita jadi tahu oh iya emang orang ini punya latar belakang yang suram gitu. Si Erwin itu, si Morgan itu. Dan itu bener-bener nggak sejalan sama karakter aslinya dia gitu. Walaupun gue menilai karakter aslinya dia cuma dari beberapa video doang ya, tapi ya tetap aja perbedaannya tuh, ketimpangannya tuh kelihatan banget gitu. Jadi bagus gitu actingnya. Kalau dari cerita Pengepungan Bukit Duri, menurut gue apa ya, oke aja. gue nggak bisa ngasih komentar yang kayak gimana tuh. Yang nulis sama nggak sih? Sama siapa? Joko kan?
Jowar Iya, Joko Anwar. Jowar ya. Iya. Mungkin karena film ini tuh termasuk film minimalis sih sebenarnya dibanding film Joko Anwar yang lain. Iya. Kayak Mati Setan, Sisa Kubur tuh kan dari segi skala kan cukup gede kan, sementara Iya. Pengepungan Bukit Duri ini minimalis filmnya. Jadi Cuman ya satu gitu. doang kan ya, cuman satu apa yang di highlight ya, yang di highlight itu cuman satu set doang, cuman sekolahan doang. Sekolah. Ya, ini untuk pengepungan di Bukit Duri. Dapat berapa ya mereka ya penontonnya? Sampai 1 juta nggak sih? Kalau nggak salah nyampe deh. Enggak nyampe kayaknya. Coba Nggak tahu sih sebenarnya. saya buka Nyampe kalau nggak salah nyampe. Cinepointnya kalau nggak salah Coba. nyampe deh. Oh nyampe deh 1,8. Oh, Iya nyampe kan? kan. Ngomongin 1 juta, sore sekarang udah 1 juta. Jangan guys. ngomong itu, saya mau ngomong itu di akhir. Oh, sorry. Mana Dikat. Udah nggak apa-apa. Padahal baru berapa hari loh. Nanti. 1 juta. Ini itu untuk pengepungan Bukit Duri. Nah ini pokoknya mulai bulan April ini udah mulai nambah. Jadi makin menggila entah kenapa film-film di Indonesia. Langsung saja Jumbo. Iya, salah satunya adalah Jumbo. Saya nggak nonton ini di awal-awal. Sama. Justru kita di akhir. Saya ngerasa di diary gua. Tau nggak di diary gua? Iya. Gua tuh nonton Jumbo itu Mei. Gue juga Mei. Gue tanggal. Kenapa kita nonton Mei? Enggak deh. Karena biar sepi. Oh enggak ya. Tau nggak sih waktu gua mau nonton Jumbo dan gak jadi itu kan hari Sabtu ya kalau nggak salah Pip ya. Kita nonton pengepungan Bukit Duri itu. Jumat apa Sabtu lupa gua. Pokoknya hari itulah. Kita datang ke XX1. Itu antrinya sampai luar coy. Dan bocil semua bro. Kayak oke, kita nggak bisa nonton Jumbo deh. Tapi gue 9 April sih kok bisa ya. Oh gue udah masih 9. Wah gue ada cerita nih by the way. Gue udah pernah cerita belumnya di episode ini H17. Pokoknya sebelum kalian ngebahas Jumbo. Dan ini kayaknya menjadi episode yang lama, kita udah masuk 1 jam mark 1 jam. Jadi gue nonton Jumbo 9 April ya kan. Di sebuah mall di Bandung. Gue gak akan nyebut Kings Mall, gak akan. Itu CGV. Dan gue nontonnya di show terakhir sekitar jam 9. Kenapa nonton jam 9? Karena aku tahu dari cerita ini. Karena gue dan teman-teman gue waktu itu kan habis lebaran ya. Dan teman SMA gue yang dari luar kota datang ke Bandung ya, kita pengen coba ngapain kan, nonton gitu apa gitu. Nontonlah, kita ambil show paling akhir Jumbo. Dan gue nonton ini pure karena orang-orang pada nonton. Gue sebenarnya gak begitu tertarik banget. Walaupun ada ketertarikannya, salah satunya adalah sutradaranya yang mana Rian Adriandri yang udah gue follow dari zaman dia stand up comedy di 2011. Akhirnya dia bikin film, dan film ini kan udah di tease dari lama ya. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya. Dan akhirnya tayang gitu. Nontonlah gue ya kan. Jam 9 masuklah ke studio ya kan. Trailer muncul nih. Terus nah sebenarnya ada red flag pertamanya adalah trailernya kok ada trailer horor. Ini kan film anak-anak gitu loh. Tapi udah lah ya, udah malam kali, jadi mungkin anak-anaknya versi beda gitu. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Anak malam. Iya, ini anak malam yang tidak takut. Nah udah begitu muncul lah kan. Waktu itu kalau nggak salah masih Tai Lalat atau bukan ya? Pokoknya yang lembaga sensor Indonesia. Yang itu yang jangan salah memilah. Iya, salah satunya itu. Pokoknya muncul tuh lembaga sensor Indonesia menyatakan film ini udah lulus. Yang keluar ternyata film apa sih? Kodrat 2. Kalau nggak salah Kodrat 2 ya. Gua kaget. Setelah lembaga sensor masih ada trailer? Iya, ada trailernya. Jadi kayak film sore lah. Ada 2 trailer sebelum itu kan. Trailer dari ininya, dari PH-nya ya? Kayak iya, PH atau enggak PH yang terkait. Kalau misalnya sore kan yang terkait kan PH-nya Mira, PH-nya Mira sama PH-nya Imaginary kan. Nah ini yang Kodrat gue gak inget apa-apa pokoknya. Jadi muncul Kodrat, tapi gue mikir enggak, ini itu pasti error aja kali. Walaupun di otak gue udah kayak bahaya juga nih, gue udah penakut, terus begitu lagi. Selesai habis itu hilang si layar yang lembaga sensor itu, habis itu muncul trailer yang itu yang horor itu. Terus gue kayak kenapa trailer horor lagi ya? Habis itu oh iya nggak apa-apa deh. Setelah itu layar hitam, muncullah tulisan
tulisan horor-horor gitu. Gue langsung turun dong, gue langsung cabut, gue langsung keluar studio yang sudah sepi itu. Dan gue cuma sendirian doang tuh di situ tuh. Yang lainnya orang-orangnya kayaknya masih pada denial gitu. Kalau gue udah langsung, dan ini gue udah merekaya, bukan mengandai-andaikan ini bakal terjadi suatu saat di hidup gue gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya gue lagi nonton terus tiba-tiba lembaga sensor menyatakan film horor muncul dan terjadi beneran dong, kok bisa gitu. Dan Enggak, lo keluar dari studio. iya, gue keluar dari studio dan gue langsung ke kasirnya, Mbak, ini kayaknya studio ini salah salah muter deh. Soalnya ini muternya Kodrat 2 harusnya Jumbo ya. Pas habis itu kita nunggu kalau nggak salah 5 menit atau 10 menit gitu. Pas gue lagi nunggu semuanya juga pada keluar semua. Gue tanya lah, teman-teman gue juga keluar. Pas gue tanya, kenapa pada keluar, kenapa nggak nunggu aja? Muncul ngaji-ngaji katanya, jadi pada takut semua. Malam-malam ini kan Oh, bisa salah ngaji-ngaji. film. Ntar, Iya, salah salah film apa film. salah studio? Salah Salah film. film, studionya nggak salah. Studionya nggak salah, salah film ya. Sedangkan Kodrat tuh jadi Wah, itu fatal kayak banget. jamnya tuh kalau nggak salah beda sejam atau beda 30 menit gitu antara Kodrat 2 sama Jumbo. Jadi bukan di studio yang sama tapi ada studio lain yang juga nyetel Kodrat ya kan. Malah Oh. salah ini kan, salah ini. Aduh, itu saya tidak mau mengulangi itu lagi, tapi itu terlalu lucu jadi saya pengen ngulang lagi gitu sebenarnya gitu. Tapi akhirnya nonton kan? Akhirnya nonton. Akhirnya nonton diputer Jumbo. muter Jumbo juga ujung-ujungnya. Delay berarti kan? Delay ya? Iya, delay. Ya walaupun tetap dari awal, cuman ya ya itu salah satu experience unik aja gitu, tahun ini akhirnya ngerasain juga gitu setelah ngebayangin kira-kira mungkin nggak itu terjadi, mungkin loh beneran terjadi loh guys. Jadi ya menarik, seru sekali. Pengen ngeliat sih gimana reaksi yang lainnya, tapi gue terlalu takut kalau misalnya stay di situ, jadinya ya udah gue keluar aja dan Kan menyelamatkan. rame, coy. Apa? Rame kali kan, lo ramean kan sama teman-teman lo? Cuma 3-an pak, cuma 3-an. Penonton Sisanya lain? ya penonton lain tuh kayak paling cuman row A sampai F atau G, dan itu pun nggak full gitu, bolong-bolong. Rame lah. Enggak lah ya, tapi intinya cukup unik lah untuk Jumbo. Nah kalau untuk filmnya sendiri dari gue singkat aja. Filmnya I mean bangga bisa akhirnya ngelihat sebuah film animasi Indonesia, walaupun sebenarnya ada banyak ya, kayak misalnya film Nusa tuh sebenarnya kan sama kayak Visinema nggak sih? Kalau nggak salah yang nge-produce juga Visinema kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Iya, iya. Dan Nusa itu salah satu yang potensial sebenarnya. Cuman gue nggak tahu kenapa. I think I Ya, know why. Ya, Selain gua tahu. karena pandemi yang kita baru beres, kalau nggak salah itu 2022 kalau nggak salah, atau 2021 lah. Ya. Dan juga I don't know how to say this without kontroversi, tapi I mean Nusa kan adalah kartun Islami kan. Iya. Jadi lebih banyaknya orang-orang, I mean kita mayoritasnya Muslim, tapi Jumbo tuh lebih nangkep ke semuanya gitu. Lebih Dan general, ya. word of mouth-nya ini gila banget. Kalau misalnya kalian masih ingat teman-teman, apalagi yang follow Cinepoint ataupun bicara box office di Twitter, itu hari-hari awal atau enggak hari pertama malahan Jumbo tuh cuma dapat berapa, 40.000 atau berapa gitu. Dan ngelihat progres cinema admissions-nya Jumbo itu unik banget. Dari weekend pokoknya kayak minggu pertama tuh ya agak lelah dikit terus naik, dan hebatnya Jumbo tuh entah kenapa waktu berada di sisi mereka gitu loh, momen tuh berada di sisi mereka gitu loh. Mereka mulainya pas libur lebaran, para keluarga pada nonton, dan di hari lebaran misalnya keluarga pada nonton, terus ih bagus coba ajak lagi jadi makin banyak. Udah kayak gitu minggu-minggu berikutnya tuh banyak long weekend yang jadinya kalau misalnya ngeliat grafik cinema admissionnya Jumbo tuh gila banget itu. Weekendnya melemah, tapi pas weekday-nya melemah, tapi pas weekendnya tinggi banget. Ada yang satu stats itu pas di bulan mana gitu kalau nggak salah. Itu tuh tinggi banget itu loh dari weekday ke weekendnya. Dan by the way, gue juga baru tahu sekarang, mungkin sekarang udah turun ya, tapi Jumbo tuh masih ada ternyata di bioskop ternyata sampai sekarang. Oh Jadi iya kah? iya, kalau nggak salah katanya di Plaza Senayan atau di mana gitu.
emang udah dikit banget, emang tentunya dikit banget, tapi masih ada gitu. Dan mungkin sekarang udah mau turun juga karena udah ada banyak banget film-film baru dan juga film-film barat yang summer movie Iya, Hollywood iya, gitu iya. sekarang. Tapi gila aja gitu sampai sekarang. Iya, Dan iya. Jumbo itu terakhir saya akan buka Cinepoint. Jumbo itu sekarang per 19 Juli sekarang nih 2025 di aplikasi Cinepoint udah nyentuh 10 juta 197.790 admission, bukan penonton ya tapi admission. Yes. Dan itu menjadi film dengan admission terbesar di Indonesia sekarang di atas KKN dan juga Agak Layan. Agak lain. Jadi congrats untuk salah satu idola saya juga Rian Adriandi dan juga untuk Yes. teman-teman dari Visinema. Semoga ini udah pasti sih jadi apa namanya start yang bagus untuk dunia animasi Indonesia karena sebenarnya Yes. animator Indonesia tuh kan ada banyak banget ya yang diambil ke luar negeri, kerjanya di luar negeri dan sekarang Iya, 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 itu ada sangat ada disayangkan. ya ada playground basicnya dari Jumbo. Ya semoga bakal jadi ada banyak lagi dan kalau nggak salah bakal ada banyak lagi tuh proyek-proyek kayak animasi di Indonesia. Jadi Yap. ya sih keren banget sih. Kalau dari kalian gimana? Misalnya dari Raffi dulu deh soal Jumbo ini. Oke, sebenarnya kalau animasi yang tayang di layar lebar Indonesia ya, animasi Indonesia yang tayang di layar lebar Indonesia, sebenarnya Jumbo bukan yang pertama. Hmm, Maksudnya yang langsung boom gitu ya. Walaupun mungkin view-nya nggak sebanyak Jumbo, tapi kalau kalian tahu dulu tuh ada animasi judulnya Shijuki, gue ya lupa judulnya apa. bener sih Dan Juki itu bener. juga happening banget pada saat itu, walaupun views-nya nggak sebanyak Jumbo. Gue nggak tahu Jumbo pakai ramuan apa, pakai rumus apa, tapi Jumbo berhasil narik penonton sebanyak itu. Gue nggak tahu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin Jumbonya ya, ini kalau menurut gue pribadi, boleh setuju boleh enggak, Jumbo ini apa ya? Eh menurut gue ya, kalau mau dibawa ke sci-fi itu nanggung, mau dibawa ke horor itu nanggung. Dan maksud gue gini, kalau kenapa nggak ngebuat alur cerita film yang ya udah gitu, yang relatable aja sama anak-anak gitu. Karena yang terjadi di Jumbo itu kan nggak begitu relate sama anak-anak gitu kan, paham gak sih? Ya, Walaupun gue paham kenapa pengen dibuat gitu ya, mungkin karena si referensinya si Rian Adriadi itu ya Disney. Disney kita tahu sendiri hampir semua animasi semua, bahkan bukan hampir semua lagi ya. Semua animasi Disney itu sci-fi. Bukan sci-fi, fiksi. ya, Semua animasi Disney itu fiksi gitu. Dan gue tahu kenapa dibuatnya nanggung. Menurut gue ya supaya bisa relatable aja sama anak-anak di seluruh Indonesia gitu. Nah, maksud gue akan lebih baik, bukan berarti Jumbo jelek ya, tapi akan lebih baik kalau Jumbo dibuat ceritanya lebih relatable sama anak-anak di Indonesia gitu. Dan kalau ngomongin admissionnya gila banget cuy, karena ya. gue tuh tahu beberapa berita gitu di sosmed. Jadi kayak ada banyak, gak cuma 1, 2, 3 gitu, ada banyak sekolahan yang mengadakan program kayak studi banding gitu, nonton Jumbo. Itu gila banget anjir. Ya, yang Jadi yang mereka, paling yang paling gue ingat tuh ada kayak satu SD yang mereka charter kayak satu angkutan kota itu satu angkot gitu iya, dan iya, iya, bukan satu angkot maksudnya satu mobil angkot ya tapi kayak satu grup angkot gitu loh dan itu buat iya. bawain satu anak SD-nya itu untuk nonton itu kan warming banget ya ngelihatnya gitu. Iya, itu. Sebenarnya kalau kalau ini dari gue pribadi, lagi-lagi gue tidak menjelekkan Jumbo. Jumbo adalah salah satu film animasi Indonesia yang terbaik yang pernah tayang di layar bioskop gitu. Tapi perbandingannya tuh belum belum apa ya, belum bisa disamakan dengan animasi-animasi, gak usah jauh-jauh lah, Malaysia aja gitu. Mereka tuh punya animasi judulnya Mechamato. Itu bagus cuy. Hmm, Walaupun views-nya nggak sebanyak Jumbo memang, tapi itu menurut gue bagus dan mungkin itu bisa jadi salah satu referensi gitu. Yang mana Mechamato kita tahu sendiri, kalau misalkan mau buat fiksi nggak nanggung-nanggung, langsung fiksi beneran gitu, langsung sci-fi beneran di mana orang punya kostum robot dan lain-lain.
Iya. menurut gua tetap aja Jumbo tetap jadi pembuka yang bagus walaupun sebelumnya udah pernah ada ya film animasi di layar sinema Indonesia, tapi Jumbo bisa dibilang kayak salah satu pembuka karena meledak banget kan, gila banget. Iya, singkat aja sih dari gue, kalau misalnya soal cerita sebenarnya, gue ngerti sih dan gue juga agak setuju aja gitu loh, mungkin bisa lebih grounded lagi ceritanya atau gimana. Tapi menurut gue ini salah satu kesempatan yang pas gitu ibaratnya. Karena entah entah apakah emang ini diprediksikan oleh Visinema, menurut gue sih enggak, tapi kalau misalnya ini ternyata diprediksikan oleh Visinema, kalau misalnya mereka bakal bikin kesuksesan sebesar ini, menurut gue ini keputusan yang tepat gitu loh untuk bikin ceritanya kayak gini. Karena groundednya ada, yang mana kayak persaingan antara anak-anak, terus misalnya dia bukan dibully sih, lebih kayak apa ya, ya Ya, dikecilin ya, gitu ya. sama circle-nya gitu. Tapi di satu sisi juga mereka, Rian Adriani dan timnya juga kayak bikin keputusan untuk coba kita masukin kayak semacam apa yang terkenal sih dari Indonesia, mistisnya, horornya, Ya, film-film horornya, mistis. Ya, dimasukin lah ke benar-benar. situ juga gitu untuk ngenalin lagi Indonesia lebih lebih banyak lagi. Dan ya jadinya, Ya. walaupun gue nggak suka horor ya, gue aja nutup mata gitu loh pas bagian di kuburannya aja, gue nggak, masih agak-agak takut gitu loh. Ya, tapi ya gue senang aja sih, emang 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 gue senang aja gitu, ini ada start ini, I mean, ini bukan start, tapi untuk sebuah pencapaian besar gini gue bisa bilang ini start yang cukup besar gitu untuk Iya, nanti benar-benar ke benar. depannya kayak gimana gitu. Buat film Jumbo ini. Rapi bisa ngomong nggak, Pep? Anda di mute, Pep, Bisa mikrofon. lah, Oh alah, ya udah, masa nggak bisa? gimana, Pep? Gimana soal Jumbo ini? Bagus. Oke, Aku oke. bingung mau ngomong apaan. Bulan Kayak Mei, guys. semua semua yang kalian ngomong itu udah apa ya, udah cukup untuk Udah ngewakilin. ya udah mewakili ini kayak ya udah aja sih. Maksudnya ya filmnya tuh secara cerita sebenarnya bagus. Cuma ya itu salahnya ngambil tema yang dewasa kayak penggusuran tanah lah, terus apalah. Kayak Iya, itu ya itu tuh maksud gue tuh kayak gitu. nggak perlu banget buat masukin itu untuk film yang mungkin emang ditargetkan untuk anak-anak tapi pasti ke semua orang lah ya. Ya. Ya, Sebagai film animasi yang karakter utamanya adalah anak-anak, pasti ya apa namanya targetnya ke anak-anak gitu kan. Tapi ya cerita penggusuran anak-anak mana ngerti. Jadi ya gitulah. Agak nggak setuju di situ. Tapi overall ya bagus. tapi kalau Iya, misalnya mau iya. dipikir soal, kalau misalnya kita mencoba untuk bernaif dan tidak berdasar, ya mungkin anak-anak juga nggak begitu ngikutin ceritanya. Tapi lagi-lagi kayaknya kita pernah ngomongin ini entah di episode Disney atau apalah. Tapi soal anak-anak tuh yang ngelihat, weh siapa namanya, Melly atau Mei atau siapa itu yang terbang yang jadi hantunya itu, weh. Iya, Em, iya. Ya itu kan, terus weh Jumbo ada ini ada itu ada itu. Mereka melihat karakternya gitu dan cocok aja. Jadi ini sebenarnya kena ke semua sebenarnya. Iya, iya, benar-benar. Child, inner child, childish people, Ini semuanya tuh adalah weh. ngelihat Gitu. ngelihat kayak gini tuh fenomenanya tuh mirip banget sama gue udah pernah bahas ini deh kayak di episode animasi ya, Bang. Hmm. Itu adalah Cars 2, Ya. ya kan? Ya, Jadi kayaknya Cars itu. 2. Kayaknya episode itu benar. Kayaknya episode itu. Ya, Cars 2 itu cerita itu terlalu apa ya? Terlalu berat, Bro, kalau misalkan buat Mata-mata anak-anak. buat anak-anak. Ya kan? Cuman MI6, Pep. gua aja itu film tahun berapa ya? Lupa lagi gua, Cars 2 itu. 2012. 2014. 12. Nah, 2012. 12. Gua pada saat itu, bukan pada saat gua nggak nonton di bioskop ya, tapi pada saat gua nonton pertama kali Cars 2, gue tuh ya udah nonton aja gitu. Gue cuman suka ngeliat tuh mobil meledak segala macam, gua kayak apa namanya? Bukan happy sih, kayak ya udah impress aja gitu sama Ya. apa yang gue lihat di animasi gitu. Tapi gue baru mahamin, oh alur cerita 2 itu kayak gini. Itu kan kayak nandain kalau ini tuh terlalu complicated, terlalu berat untuk anak-anak gitu. Nah, menurut gue Jumbo tuh ada sisi kayak gitunya. Sama yang Ah, kayak Rapip bilang tadi, kayak tentang pergusuran tanah, tentang kenapa si kepala desanya tiba-tiba berkhianat, ya. akan lebih oke kalau misalkan ceritanya, oke kalau misalkan lo mau bawa fiksi yang tetap relate juga sama anak-anak di Indonesia gitu, maksud gue ya. Bukan lagi-lagi ya, bukan berarti film Jumbo jelek ya. Ya. Tapi kalau mau bawa fiksi yang emang relate sama anak-anak. Contoh, contoh ini walaupun nggak apple to apple dan masih jauh mungkin perbandingannya. Contoh, Toy Story. Nah itu kan fiksi Hmm. dan
relate aja sama anak-anak gitu ketika mainan bisa lain, kemudian muncul mainan baru, yang mana gara-gara mainan baru muncul satu orang jadi dibenci. Itu kan cukup relate ya. Iya. Ya gue juga lagi-lagi ya sebenarnya meng-echo yang tadi udah gue sebut juga. I think kita semua punya pendapat yang cukup satu suara sih soal ini sih. Tapi again Iya. congratulations untuk Brian Yes, Adriandi betul. dan juga Congratulations. Visinema. Semoga karya selanjutnya kalau nggak salah mereka tuh ada tuh kayak karya apa ya? Gue lupa namanya, itu kayak animasi robot gitu loh nanti. I don't know. Kita bisa bahas itu ya nanti kalau Gua misalnya nggak udah tahu tapi yang Oh, dekat animasi itu ini cuy, Pelangi di Warcraft. Mars. Pelangi di Oh, Mars. tahu. Pelangi di Mars kayaknya Pelangi bukan itu, tapi gue juga tertarik tuh sama yang itu tuh. Gue baru aja lihat Langit kayak Mars. Pelangi di Mars, tapi itu kayaknya bukan itu yang mau gue omongin, tapi itu juga tertarik bukan gue ya? tuh. Itu juga animasi Ada kayaknya satu campuran. animasi tapi nggak tahu ya animasinya Visinema apa bukan, yang Warkop DKI itu nggak sih? Itu kan ada. What? Gue baru tahu sekarang itu. Itu udah rilis. Iya itu udah rilis. Oh, Itu iya. Visinema apa bukan? Bukan ya? Bukan sih kalau itu mah. Kayaknya bukan. Warkop DKI nggak mungkin Visinema, itu kayaknya punyanya Falcon itu kayaknya. Iya benar juga. Tapi ya itu untuk yang bulan April tuh kan, baik banget bulan April. Yes. Kita kan masuk ke bulan Mei yang which is agak surprise ke saya karena kenapa ada Thunderbolts di bulan Mei? Berarti kita keawalan guys. Ada Thunderbolts di bulan Lah. Mei ternyata. Thunderbolts emang tayangnya Mei. Kenapa Di kita luar ngomonginnya di tuh Maret ya? Oh gara-gara tadi kita ngomongin itu ya. Ya udahlah. Enggak, di Indo kan rilisnya nggak, Thunderbolts itu rilisnya 2 Mei di Iya. Indo. Nggak tahu kenapa kita ngomongin. Kenapa gua nonton tanggal 30 April? Iya, di Indo rilis lebih awal kan aku udah bilang tadi. Nggak, Anda putus-putus dikit-dikit. Tapi oke, Thunderbolt berarti udah beres. Terus di sini ada apa lagi sih? Karate Kid, gue nggak nonton Karate Kid loh. Ada dong kalian. Itu. Final Destination nggak ada yang nonton. Mission Impossible nggak ada yang nonton. Lilo and Stitch nggak ada yang nonton. Terus apa lagi nih? Nggak ada yang nonton. Gua nggak nonton Final Destination, tapi gue tuh tidak mengikuti, bukan mengikuti ya, nggak tahu gitu. Ternyata fanbase film-film klasik di Indonesia tuh banyak banget. Di episode Superman atau sore kemarin gue ngebahas soal Jurassic World Rebirth yang ternyata fanbase Jurassic Park itu dalam banget sampai udah nyampe 2 juta kalau nggak salah sekarang per hari ini gitu. 2 jutaan gitu. Yes. Dan Final Destination menjadi salah satu film juga yang punya fanbase yang dalam banget di Indonesia ini, dan udah banyak banget yang nonton, menguasai layar Indonesia gitu waktu pas pertama kali tayang gitu. Itu untuk Final Destination, tapi saya tidak nonton karena saya bukan takut sih. Final Destination adalah sebuah film yang sangat menarik untuk ditonton kalau misalnya di kelas lagi jam kos di proyektor. Nah itu pokoknya tuh rame-rame, betul. Karena takutnya nggak sendirian gitu. Walaupun ini cuman Final Destination adalah bukan horor ya? Bukan. Horor gak sih itu kan? Bukan. Ada mistisnya gitu sih, ada kayak kematian gitu. Oh iya benar sih, benar. Cuman ya tetap aja saya nggak mau ini lebih, saya nggak mau dikagetin aja. Lo nonton itu kan, apa namanya, Mission Impossible kan? Ya, nah ini dia Mission Impossible Final Reckoning. Gue nontonnya telat 15 menit karena ada kuliah dulu dan langsung mengebut diri ke. Oh iya, itu gue ngeliat lagi. Iya. Tiba-tiba cepet-cepet balik. Ini kapan ya beresnya? Ternyata 15 menit. Untungnya 15 menit itu masih prolog. Jadi gue masih belum kelewatan tuh yang bagian tahu kan title sequence-nya Microsoft dong, apa namanya ini, Mission Impossible gitu. Ya yang itu. Yang light the fuse ibaratnya. Gue mikirnya nganggapnya itu light the fuse intronya gitu. Ini film harusnya ini jadi film terakhir Mission Impossible, The Final Reckoning ini. Sayang sekali nggak begitu favorit gue buat film, buat franchise-nya Final Destination of Mission Impossible. Gue nggak bakal spoiler karena kalian juga belum nonton juga. Tapi kalau soal actionnya jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya, itulah Dead Reckoning. Tapi gue bisa bilang ini di tengah atau enggak justru agak bawahan dikit untuk ranking Mission Impossible gitu. Menurut gue Mission Impossible terbaik masih dipegang oleh Ghost Protocol. Yang kedua itu Fallout, yang ketiga Rogue Nation. Yang kedua Fallout. Yang kedua buat gue Fallout.
Walaupun gue tahu banget nih pasti banyak banget yang lebih milih Fallout yang pertama gitu ibaratnya. Fallout tuh yang paling bagus gitu. Tapi gue entah kenapa em, buat gue tuh Ghost Protocol tuh gue selalu rewatch itu terus kalau misalnya lagi boring butuh kayak suara background gitu gue nyalain aja Tapi Ghost Protocol tapi gitu. gue di sisi lo sih. Gue Hmm. setuju Ghost Protocol yang terbaik sih. Ghost Protocol tuh yang ini bukan sih yang dia ke Rusia bukan? Ya Rusia ngebom Kremlin Ya ya benar-benar. terus ke Itu Burj Khalifa. itu impossible kerasa bro. Emang walaupun secara antagonisnya menurut gue kurang ya. Ya Tapi kurang. mendingan Fallout gitu tapi tetap aja menurut gue enjoyable sih. Filmnya enjoyable banget entah kenapa. Ya. Asik aja gitu. Pokoknya semenjak itu kan berubah jadi The Rock Nation buat gue ya. Jadi setelah Ghost Protocol dan Rogue Nation itu adalah transisi dari film 2010 2000-an ke 2010-an gitu. Entah kenapa gue bisa kerasa feel-nya. Dan yang gue waktu itu sempat mind blowing ternyata Ghost Protocol tuh yang ngedirect tuh Brad Bird. Pokoknya yang ngedirect The Incredibles dan gue kayak wow ternyata dia ngedirect film begini juga gitu. Oh ya ya. Ya jadi menarik sih gue wajib ditonton. Rafif nih nggak nonton ini kesalnya. Dia stuck di Mission Impossible 1 Gua gimana ceritanya? tahu gak sih gue nggak nonton tuh gara-gara dia nggak mau nonton Nah cuy. itu dia. Sumpah. Padahal kan bisa nonton sendiri, ngapain ngajak aku? Males kira temennya bro. Ya elah, nonton sendiri tuh lebih enak daripada nonton Gue bareng-bareng. bukan Yahya cowok yang bisa tonton sendiri. Ya, Bisa sih sebenarnya. Cuman gue kayak butuh ini aja, butuh temen aja Tergantung filmnya untuk. juga sih kadang ada film yang kayaknya lebih seru kalau Ya banyakan ada yang benar. ini. Tapi anyway, judulnya jadi ganti ya berarti jadi Final Reckoning. Keras tau gue di Dead Reckoning Part 2 kan harusnya ya Ya di soalnya sebelumnya. di Dead Reckoning tuh di endingnya kan tulisannya Part 1 tapi akhirnya diganti jadi Final Reckoning dan kemungkinan ini Oh. selain untuk membedain juga mungkin untuk ngasih tahu kalau misalnya udah beres lah udah tua ini I mean Tom Cruise nih udah lah lari-larinya capek kayaknya. Itu untuk Mission Impossible Final Reckoning. Lilo and Stitch gue tadi pengen nonton tapi gue nggak jadi nonton. Kalian nggak ada yang nonton ya? Enggak. Nggak ada ya. Lilo and Stitch itu buat bulan Mei. Semoga nggak ada yang kelewat. Film Indonesia ada lagi nggak sih? Kalian ada nonton apa di bulan Mei? Di gue sih Letterboxd cuman Mission Impossible doang. nggak ada. Gue cuma Jumbo doang lagi. Ya, udah maju dong, telat. Nggak ada. Iya harusnya April lagi ya. Iya. Nah, kita akan jangan panjang. Gue pengen masuk ke bulan Juni dan gue pengen mengkonfirmasi ini. Episode 19 tidak ada guys. Episode 19 tidak ada. Oke. Maka dari itu di bulan Juni ini kita akan bahas sedikit F1. Bagus sebagai fans F1 purist. Oke. Tapi untuk sebagai fans film ini enjoyable banget. Enjoyable banget menurut gue. Oke. Itu dari gue. Rafif gimana Pip? Ya, ini apa ya? Ini masih sebagai kalau misalkan movie enjoyer, ya udah penonton casual seru banget pastinya. Apalagi nonton di IMAX tuh gila banget. Yes. Tapi ya kalau sebagai fans F1 ada beberapa hal yang questionable. Yang pertama ya speednya, bukan speednya sih kayak apa ya? Oke, yang pertama rulesnya tuh kalau itu terjadi di dunia nyata itu udah diskualifikasi. Di band malahan. Terus kedua di band malahan. Diskualifikasi di balapan kedua mereka ya guys. Iya. Terus dari segi overtaking itu kan dibilanginnya kurang realistis itu pasti. Terus apa lagi ya? Mau dibilang salah satu crashnya nggak ada jadi. Kenapa Pak? Bapak putus-putus Bapak? Rapip nih. Oh, ya ada crash yang mungkin terkesannya nggak realistis, terlalu kartuni, tapi sebenarnya itu terjadi di dunia nyata. Based on Jadi reality ya. Jadi nggak bisa dibilang realistis juga sih. Oh iya, kayak itu aja sih yang noticeable. Tapi ya overall bagus kok filmnya, seru banget. Film action yang enjoy gitu. Pi gimana Pi?
Buat gua yang baru ngikutin F1 lagi, walaupun dulu gua nggak ngikutin banget ya. Tapi menurut gua filmnya oke aja dan ya layak aja buat ditonton di IMAX gitu karena visualnya gokil. Apalagi visual waktu tapi nggak ada ya visual first person yang waktu dia ngedrive apa F1 ya? Ada nggak sih? Banyak. Banyak justru. Banyak. Oh iya benar. Itu Apalagi yang pokoknya pas itu he's gokil, flying gitu. gokil banget. Ya lumayan satisfying juga gitu. Cuman ya itu mungkin di episode yang hilang itu gue udah pernah bilang kalau kenapa nggak ada scene kualifikasi. Padahal waktu pertama kali abis prolog yang first credits itu kan si Sony Hayes-nya kan datang ke pitnya apa sih namanya? Nama timnya? Apex. Iya, Apex datang buat testing kan. Iya. Nah itu tuh visual buat qualifying itu bagus banget cuy. Yang sektor 1, sektor 2, sektor 3. Itu Iya, udah itu gokil dia. banget. Nah gue pikir tuh bakal ada lagi yang kayak gitu. Ketika mereka udah kayak di pertengahan filmnya gitu di F1 ya. Ternyata nggak ada. Itu yang menurut gue cukup disayangkan. Iya, gue lupa lagi waktu itu ngomongnya apa, tapi salah satunya susah nangkepnya sih. Kayak Ya yang gue betul. bilang, kalau nggak salah gue bilang soal excitement qualifying itu nggak cuma di one moment, tapi bisa nyebar ke beberapa momen gitu loh. Jadinya bisa aja runtime-nya jadi makin panjang. Ini aja udah 156 menit tuh berapa jam guys? 2 jam Ya. 30 menit deh. Jadi 3 jam deh kalau misalnya ditambah misalnya sama kualifikasi gitu. Iya. Tapi ya Tapi overall gimana? bagus sih. Ya, Oke. gue tuh sudah siap-siap untuk menghancurkan film ini gitu loh, yang di episode yang hilang itu. Gue udah bilang kalau misalnya gue akan datang nonton ini pure hanya untuk melihat betapa hancurnya film ini menggambarkan F1. Tapi Ah, ketika gue datang ke situ entah kenapa gue bisa hadir dengan pikiran yang netral dan gue enjoy aja gitu loh. Dan gue enjoynya hmm. justru anehnya tuh karena pengambilan gambarnya bener-bener kayak lagi ngendarain itu. Pokoknya yang paling gue inget tuh ya itu yang scene di Daytona untuk pertama kalinya itu. Kaki gue tuh Oh ya. kayak lagi beneran injek gas, injek rem, terus kepala gue juga serasa ngerasain G-force-nya gitu loh. Iya. Jadinya bener-bener kayak real mode. I mean Kosinski berhasil mengaplikasikan apa yang dia pelajarin di Top Gun Maverick dan coba untuk aplikasiin itu di F1 dan berhasil menurut gue. Jadi ini salah satu film action yang paling gue nggak bakal bilang memorable, tapi paling seru sih, paling enjoyable untuk ditonton. Surprisingly untuk gue ibaratnya yang purist F1 fan, walaupun gue baru nontonnya 2016 juga, cuman buat gue sih soal inaccuracies ataupun kontroversi kayak misalnya di diskualifikasi atau gimana pun itu gue nggak begitu pikirin banget sih, karena film ini pentingnya, bagusnya dari film ini adalah mereka nggak trying too hard to be so real gitu loh. Jadi mereka tahu kalau misalnya Iya. F1 itu terlalu kompleks, banyak banget variabel-variabel di F1 yang nggak bisa dimasukin semua ke dalam satu film. Kalau nggak itu bisa meluber kemana-mana, which is jadi makin parah. Jadinya mereka pun coba untuk ya udah kita akan embrace the wildness, the funness semuanya dari F1 gitu loh. The speed, Iya. everything gitu loh, dan mereka berhasil buat gue situ. Dan bahkan mereka berhasil untuk menghapus salah satu adegan yang corny buat gue, yang salah satu di behind the scene yang si Sonny Hayes-nya jatuh pingsan gitu. Gue senang itu tidak ada di situ gitu loh. Dia it's a fun movie. F1 katanya sih ada obrolan soal sequelnya, tapi emang Sonny Hayes masih hidup ya? Nggak tahu sih masih hidup atau enggak. Ya masih lah, masa mati? Bukan Sony-nya yang di ini, si itunya Siapa si si Pierce-nya. Pierce ya? Tahu sih. Bakal kayak gimana? Apakah F2? Bisa F3? Ini sequel paling aneh pokoknya. Turun dong. Yang makin banyak Turun malah terus. makin turun. Lama-lama Jelek banget. ini apa series A1 yang disentul lama-lama ya kan nanti. Tahun berapa itu. Tapi ya film yang seru banget sih. Dari gue sih itu sih kalau misalnya untuk Juni.
Nggak ada lagi Pak, saya Pak, Oke, di bioskop. kalau ini ada How to Train Your Dragon Oh sebenarnya. iya kalian, ya udah silakan take the floor my friend. Iya. Oke, kayaknya kita nge-review How to Train Your Dragon juga di episode yang hilang itu ya. Ya di watchlist kalau nggak salah. Ya, jadi singkat aja, nggak singkat juga sih. How to Train Your Dragon itu bagus banget dan menurut gue ya, adalah film adaptasi live action terbaik yang pernah gue tonton sampai saat ini gitu. Sama. Sekaligus itu menjadi tamparan buat Disney ya. Jadi tamparan buat Disney dan nunjukin kalau membuat live action itu nggak usah ditambahin apa-apa, copy paste aja, tapi dieksekusi dengan baik gitu. Dan itu ditunjukkan langsung sama DreamWorks di How to Train Your Dragon gitu. Dan menurut gua it worth gitu. Karena apa ya? Ketika lo nonton How to Train Your Dragon yang versi animasinya pertama kali, which is itu tahun 2000 berapa ya? Yang versi animasinya How to Train Your Dragon 2010 kalau nggak salah. ketika ya 2010. Ketika lo nonton film animasinya yang mana itu 15 tahun yang lalu berarti 15 tahun yang lalu, pasti yang ada di kepala salah satu yang ada di kepala orang yang suka sama film itu adalah gimana ya kalau misalkan film ini jadi asli gitu. Gimana kalau misalkan film ini ada versi live action-nya gitu. Dan itu diwujudin sama DreamWorks dan berhasil. Banyak yang impress gitu sama film ini. Apalagi kayak gue pribadi kan gue suka banget sama How to Train Your Dragon itu, gue suka banget. Bahkan gue sempet nonton beberapa seriesnya. Kan How to Train Your Dragon itu ada banyak banget sequel kan. Gak cuman yang film tapi juga seriesnya ada banyak gitu. Ada yang after How to Train Your Dragon yang pertama, ada yang after yang kedua, ada yang bahkan ada yang after yang ketiga gitu ketika si Haikap dan Astrid itu udah punya anak. Dan salah satu yang diinginkan oleh fanbase itu adalah gimana kalau ini jadi nyata gitu. Bukan, mereka tuh nggak butuh kebaruan tertentu gitu loh dalam film itu ketika itu menjadi live action. Jadi apa ya, agak ini aja sebenarnya. Gue akhirnya menyadari kayak agak aneh aja sebenarnya Disney ketika dia membuat live action dia ngasih kebaruan tertentu itu aneh banget sih kalau kata gue. Mending ya udah copy paste aja tapi dibuat dengan baik aja, dieksekusi dengan baik. Tuh. Ya, kalau dari gue sih mungkin karena ini kali ya. Disney mikirnya kalau misalnya kita bikin live action, masa pure copy cut to cut kayak gitu. Coba bikin baru dong ibaratnya gitu. Ada yang baru gitu. Sedangkan kalau misalnya ini Iya. kan kalau nggak salah kan shot by shot kan ini kan kayak copy aja gitu ibaratnya gitu. Hampir sama. Iya, Shot hampir by sama shot kan. hampir sama. Iya. Pip gimana Pip soal gimana ngelatih naga apa ya translate Katanya Iya. katanya setelah nonton ini lu nonton Test Drive terus kan, Beb? Dengerin Test Drive terus kan, Beb? Betul. Pokoknya ini film iya seperti yang dibilang RRV, live action. Apa sih sebenarnya? Live action adaptation lah itu. ya. Live action adaptation terbaik yang pernah aku tonton, dan mungkin live action adaptation terbaik yang pernah, mau dari Disney lah, mau dari mana, kalah sama film ini. Terus ya itu juga sih wajib IMAX karena dari segi visual gila, Nah, ya bagus bener banget. banget. Dan Visual ya, dan sound ya, visual dan sound itu gokil banget. hampir nangis di akhir, dia nih nangis, hampir nangis. Kayak kok bisa gitu loh, bisa ya hampir nangis gara-gara film adaptasi live action. Ini Oh, tuh keren. ini tuh live adaptationnya DreamWorks pertama kali kah atau ini Iya betul. udah pernah? Ini beberapa kali. Keren juga sih. Bisa kalah ya Disney. Yang udah dari tahun 2000 berapa ya? Semuanya satu film doang udah. Ya, Nah, itu semuanya. makanya gue bilang kayak udah ini jadi Disney gitu. Bener kayak ini lo kalau bikin tuh nggak perlu kasih isu apalah Black Lives Matter apalah yang Ariel itu tahu fungsinya apa, tujuannya apa gue nggak tahu. Ya. Tapi ya gitu lah. Bagus banget. Ya penonton tuh mungkin pengennya ya gue udah ngelihat animasinya dan gue membayangkan ini kalau misalnya ini real itu kayak gimana, dan DreamWorks berhasil ngasih itu ya ke kalian ya berarti ya. Oke, emang Betul. keren sih. I mean gue juga ngelihat review kritiknya semuanya juga positif sih, lebih ke positifnya itu kayak menarik sih. Gue juga jadi pengen nonton sebenarnya.
Tapi ternyata udah dari lama itu dia, gue baru taunya itu dari 2010 ternyata. Buat Iya. gimana ngelatih naga kamu. Nah, yang nyutradarin sama juga gak sih atau beda? Sama. Sama. Nah, Hmm. ini yang menarik nih, si Dan the Boys. Gue baru tahu pas gue kan nggak baca review, bukan nggak baca review, gue nggak baca ringkasan kayak di Google gitu kan, jadi gue nggak tahu sutradara siapa gitu. Pas muncul nama sutradara lah yang nyutradarin Dan the Boys, which is itu yang nyutradarin How to Train Your Dragon versi animasinya gitu. Dan dia yang hold on. Oh iya, dia nyutradarain Lilo and Stitch juga dong, walaupun berpartner ya. Iya. Dia juga nyutradarain yang kartunnya. Iya. Dan ironically dia sama sekali nggak dipakai buat Lilo and Stitch ini. Nah dia ketika ngelihat ditelepon sama DreamWorks terus ditelepon sama Disney, kayaknya bagusan yang gini deh. Saya ambil yang ini aja. Bahkan nggak dipanggil sama sekali Ben buat film Nggak Lilo and dipanggil sama Stitch. sekali. Emang iya? Iya, katanya enggak. Wow. Mungkin karena lagi mau ini How to Train Your Dragon ini, boy. Atau masih ada, udah nggak ada di bioskop ya? Dikit sih di Indonesia kayaknya, yang nontonnya nggak banyak gitu ya. Iya. Dan ini ya, respect untuk John Powell, lu gila banget bikin musik, sumpah. Lagi-lagi dia juga yang nge-compose-nya. Iya. Walaupun di recompose pokoknya dibuat ulang gitu ya. Iya. Gak dibuat ulang sih, bahasanya apa ya? Disempurnain lah. Dari yang versi kartunnya pas di versi live action itu kayak lebih lebih megahnya, lebih kerasa gitu. Ya. Itu untuk bulan Juni itu dia. Bulan Juni ada lagi nggak sih? Nggak ada ya dari kalian? Gue nggak ada lagi. Ada sih 28 Years Later. 28. Oh iya benar. Singkat aja, coba gimana? Itu keren dan aku nggak bakal nonton itu kalau reviewnya nggak bagus. Jujur aja. Oke. Mungkin di IG ku tuh emang ads-nya atau apa sih bahasanya? Ya pokoknya advertisement-nya lah suka muncul di IG. Terus pas aku lihat reviewnya, kok bagus gitu kan, di Letterboxd IMDb bagus. Ya udah. Pokoknya tuh selain dari review yang bagus, aku tertarik nonton gara-gara rig iPhone mereka, yang mereka ngejajarin iPhone banyak tuh. Oh iya. BTS-nya. Itu aku langsung tertarik nonton itu. Pertama kali aku tertarik nonton film gara-gara BTS. Terus aku ya udah. Dan karena aku nggak ngikutin, aku tonton dulu lah dari awal. 28 Weeks, baru ini 28 Years. Dan 28 Years ini, wow, gila banget. Dan pas nonton film itu aku langsung tahu, oh shot ini yang pakai rig iPhone itu. Karena kelihatan banget. Mungkin spoiler dikit ya sekalian. Jadi pokoknya yang rig iPhone itu kelihatannya karena editannya. Itu kan ngejajar banyak kan. Iya. Nah itu dia, gue bingung itu kayak gimana shotnya. Nah itu shotnya sebenarnya editan. Bukan editan sih. Lebih pengaruh ke editing. Jadi dari berapa nih iPhone A, iPhone yang paling kiri itu iPhone A, iPhone paling kanan itu iPhone H lah, iPhone J lah. Itu urut dari A, B, C, D, E sampai J. Itu diurut apa sih? Di apa ya? Oh jadi dia kayak gitu loh. Dia kayak revolves around the character gitu. Jadi kayak shot itu kayak patah gitu tapi nyambung antara satu kamera dengan kamera lain. Itu sangat unik banget kan. Ibaratkan kamu muterin karakter tapi instead kamu gerakin kameranya, itu ya udah kamera banyak changer, kamu pindahinnya satu-satu. Unik sih itu sebenarnya penggunaan. Dan itu digunain nggak setiap sih, kebanyakan pas ngebunuh zombinya. Nah itulah bagus banget. Salah satu alasan kenapa saya nggak nonton film ini zombie-zombian. Pokoknya kalau ada yang ngagetin nggak deh. Tapi enggak sih, nggak ada yang ngagetin banget di film ini, nggak ada kan jumpscare. Anda tahu standar kaget saya gimana kan, kaget dikit kaget langsung cabut. Dan katanya 28 itu ini cuy, pelopor zombie lari itu ya itu 28 katanya. Salah satu pelopor zombie lari. Iya.
Wow. Katanya ya kalau misalkan nggak ada 28, orang-orang bikin film zombie ya zombinya jalan kayak di Plants vs Zombie. Karena mungkin dulu orang mikirnya zombie itu ya jalannya pelan, kayak gitu. Tapi Iya. Mungkin sekarang karena ini sih, mungkin karena mereka virus kan orang kena jadi ya mereka jadi gila, bukan zombie kan mungkin zaman dulu kayak orang meninggal nih terus pakai dari kubur. Sementara zombie di sini kan lebih ke orang yang kena virus, kena penyakit, mereka jadi gila gitu. Ya. iya. Gitu ya. Terus kalau nggak salah sequelnya apa sih? 28 Decades Later atau 20 20 Years Later masih 20 Years Later tapi ada tambahan to 28 to 20 years to later. Kayak Too Fast Too Furious. The Fast and Furious. Too Fast Too Furious. To World to War. Anjay. Keren juga kalau misalnya ada begitu ya. Jadi berarti tetap sama 20 gitu. Years Later. Tapi part 2 gitu. Iya lebih ke part 2 sih, The Bone Temple gitu ya. Soalnya endingnya cukup gantung sedikit. Dan katanya di sequelnya ini si Cillian Murphy bakal balik di sequelnya. Cillian Murphy. Cillian Murphy emang dia ada di sequel yang pertama berarti yang di 28 Days. Dia tuh ya, dia di 28 Days tuh dia ada di situ. Di 28 Weeks gak ada. Oh, ada. Di film yang terbaru gak ada. Baru muncul yang film sequel ya. Ya we'll see. Nggak tahu tuh tahun berapa. Tahun depan? Tahun depan sih. Oh tahun depan. Iya, tahun depan. Berarti back to back ya. Oh cepat juga. Iya back to back. Iya. Menarik sih sebenarnya. Kayak menarik nih. Berarti itu untuk bulan Juni dan untuk 2025 karena bulan Juli kita sudah nonton, udah dibahas semua sih. Ya nggak sih? Iya betul. Sore Superman. Sore sudah sih. Kalau saya cuma itu doang. Dan bentar saya buka dulu Twitternya karena saya takut salah angkanya. Sore itu sudah menyentuh angka menurut dari cerita film ya. Jadi congratulations untuk cerita film, congratulations untuk Kayandi Lawrence. Per hari ini 19 Juli 2025 sore sekarang udah nembus 1 juta penonton. Let's go. Dan kalau nggak salah coba saya buka dengan sangat cepat dari Cinepoint ini. Sejauh ini latest tracking dari sore sekarang adalah 1.237.954 penonton admission yang mana udah ngelewatin 17 itu 1.237.000 juga tapi 43.000 273.043 admission. Jadi sudah mengalahkan 17 dan sudah di tracking kemungkinan akan nyampe ke 2 juta, semoga bisa nyampe 3 juta biar saya ada waktu untuk ngumpulin duit untuk bisa nonton kelima dan keenam kalinya. Dan tidak menutup kemungkinan menonton yang ketujuh kalinya, nggak tahu. Dan selain itu juga, selain dari sore juga dari Indonesia sendiri, film dari ini melansir dari tweetnya Bicara Box Office yang terafiliasi sama Cinepoint. Film Indonesia tahun rilis 2025 udah nyentuh 46 juta penonton. Jadi tepuk tangan dulu. Luar biasa. Gak kedengeran ya tepuk tangannya ya, tapi ya udahlah. Tapi kalau nggak salah, thank you. Ya benar ada juga itu ya. Saya lupa loh ada itu. Tapi kalau nggak salah katanya sih 2025 tuh masih di bawah 2024 sebenarnya. Untuk ini ya ibaratnya kalau misalnya tracking 2024 sampai bulan Juli itu sebenarnya 2025 masih di bawah. Tapi ya we'll see, siapa tahu bisa naik ya kan. Semoga film-film Indonesia lainnya yang bakal tayang kalau masih di bawah sebenarnya, masih agak di bawah 2024. 2024 tuh 2024 apa ya? Oh ini agak lain sama KKN gak sih? Iya itu 2024 ya itu. Agak lain sama Badarabuhi. Iya Badarabuhi. Iya Badarabuhi. KKN tuh bukan 2024 ya KKN? Badarabuhi bukan 2023 ya? Nggak tahu lah, udah lama banget itu, udah tua sih. Oh 2024. Yang pasti 2024 kan. Nah yang udah pasti yang nge-boom itu KKN. KKN lagi agak lain. KKN gue nggak tahu. KKN tuh 2002. KKN itu udah lama. KKN mah 2022 bareng sama Multiverse. Tapi ya yang menarik adalah padahal
kita punya Jumbo dan kita ada banyak film yang nembus 1 juta 2 juta gitu loh di tahun ini sebenarnya. Kayak Komang itu film 3 juta kalau nggak salah itu. Dan Iya anjir. udah banyak sebenarnya itu ramainya di Indonesia Timur katanya guys. Iya. Kalau nggak salah Itu cerita dari film kisah yang nyata kan. gue nggak tahu sih di sini rame nggak sih, gue kurang tahu. Tapi kayak euforianya lumayan loh Komang. Ya itu dia untuk film Indonesia dari 2025 yang kita lewatin dan kita nggak sempat bahas juga. Untuk selanjutnya nggak tahu, saya nggak lihat slide film Indonesia tahun ini apa aja. Kalau nggak salah ada di Bicara Box Office, tapi silakan aja yang punya Twitter ke Bicara Box Office atau ke Cinepoint. Kalau nggak salah dia punya slate untuk film-film Indonesia tahun ini apa aja. Watchlist nggak perlu lah ya, kita tuh udah 2 kali episode belakangan ini watchlistnya sama semua. Jadi Fantastic Four tentunya yang minggu depan. Kalian belum beli tiketnya? Gimana sih? Sabar lah ya. Sabar ya. In this economy. Pokoknya IMAX. Ya paling minggu depan. By the way Pip, gue lihat ini kan tiket Superman lu IMAX. Kok bisa di hari Minggu 70.000? Gimana ceritanya ya? Iya ya, Depok ya. Iya inflasi Gila banget inflasi parah banget. Bandung aja cuma 55. Kok bisa Ya, gitu? nggak tahu lah, emang aneh. Gue kaget banget pas lihat lah 70. Makanya jadi mahal emang sih. Amerika Di Marble City itu. Gila dah. Tapi itu dia teman-teman, Midpoint 2025. Gimana menurut kalian soal film Indonesia 2025 ini? Menurut gue keren-keren sih. Baik yang unexpected kayak sore yang gue nggak expect untuk tercantol sampai sekarang. Ada Jumbo yang luar biasa mengalahkan semua ekspektasi menurut gue, dan memecahkan rekor juga. Dan 2025 salah satu bakal jadi tahun yang paling fun sih untuk sinema. Summer, apalagi summer kita ada Jurassic Park, ada Superman, ada Fantastic Four. Jadi bakal enjoyable harusnya sekarang ya, akhir tahun ini itu pokoknya. Dan semoga, nggak tahu sih habis ini apa lagi ya, kayaknya nggak ada lagi kan ya. Marvel tuh udah 3 doang kan ya, sisanya tinggal series kalau nggak salah atau apa itulah pokoknya. Iya, F4, Doomsday, Secret Wars, Spider-Man Brand New Day. Itu mah bukan tahun sekarang Pak, itu kan saya ngomongnya tahun sekarang. Ya pokoknya gue ya paling tertarik sama ini sih, Tinggal Meninggal. Imaginary. Oke. We'll Paling see. kalau buat aku nonton kalau reviewnya bagus. Oke. Jujur aja. Iya benar. Gue juga sih sebenarnya. Soalnya tuh sebenarnya tertarik, komedi ya? cuma ya komedi. Sebenarnya tertarik, cuma kayak masih kurang gitu loh. Rasa tertariknya masih kurang untuk membuat aku pengen nonton. Imaginary kan ya? Imaginary benar. Ini kan debutnya Christo Emmanuel. Jadi menarik nih kayak gimana gitu. Itu orang karirnya gila sih, mengejaknya tuh. Gua nggak tahu dia sampai 2021, 2022 gitu. Dan dia sekarang nyutradarain film. Hebat sih. Dari selebgram terus jadi aktor, sekarang dari film. Wah gila. Gue tahu dia tuh awal-awal tuh pokoknya impersonate aja. Dia tuh impersonate terus akhirnya jadi sekarang jadi sutradara. Dia bikin series kecil sih. Series kecil. Oke. Ya semoga bagus Imaginary. Sebenarnya ada satu film Indonesia yang kita nggak tonton semua. Gue yakin kita nggak nonton semua, itu GJLS. Salah satu film yang mencoba untuk ngikutin agak lain, maksudnya dari based on podcast, tapi entah apakah mereka ngedevelop ini sebelum agak lain atau enggak. Tapi kalau nggak salah tapi nggak nyampe 1 juta juga kan ya film itu man. GJLS enggak 600.000 kalau salah. Ya, which is fine. Selevel secara admission selevel sama JCDF tapi ya. But anyway itu dia teman-teman buat 2025 dan ya semoga bisa tetap fun sampai akhir dan ya semoga 2026 juga makin tetap fun karena kita sudah harus mencari kerja tahun 2026. Magang kerja dong 2026 kerja, jangan magang, terus kerja untuk kita bisa beli
tiket-tiket yang mahal itu untuk tahun depan. Ya kenapa dia live, dia kan belum ini, padahal ya udahlah. Wifi-nya mati. Wifi-nya mati. Oke teman-teman, karena wifi-nya juga sudah mati, terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode H17 berikutnya. Bye bye. Yo, let's go.